Silakan Mas Ina. Oke, udah jalan ya recordingnya? Sudah, silakan. Ya, baik. Bismillah, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta kelas Kitab Klasik Wakaf. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mulai kajian kelas Kitab Klasik Wakaf yang ketiga yang diselenggarakan oleh Wasid. Sebelum memasuki acara lebih jauh, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sena. Insya Allah saya yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum mulai, perlu kami sampaikan bahwa kelas Kitab Klasik Wakaf ini merupakan program rutin bulanan yang diadakan oleh Wasid. Kelas hari ini itu merupakan kelas ketiga, di mana pada kelas Kitab Klasik sebelumnya kita telah membahas mengenai hukum-hukum terkait wakaf menurut mazhab Maliki dari kitab Mukhtasar Khalil. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak pembahasan kitab Ad-Dur Al-Mukhtar bab wakaf atau hukum-hukum terkait wakaf menurut mazhab Hanafi. Nah, insya Allah ini akan disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk menjaga ketertiban sepanjang acara, diharapkan kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya dan menyalakan kamera webcamnya jika berkenan. Untuk pertanyaan nanti silahkan langsung disampaikan di kolom chat atau diperbolehkan juga untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz waktu sesi materi. Insya Allah kita formatnya seperti ngobrol santai ya Ustadz, jadi mungkin kalau ada peserta yang mau menyampaikan pertanyaannya itu boleh langsung menyampaikan di kolom komentar atau mengatakan ingin menyampaikan langsung gitu ya, ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz. Baik Bapak dan Ibu semua, sebelum sesi materi dimulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama lengkap beliau adalah Ustadz Nur Fajri Ramadan LC. Beliau merupakan lulusan terbaik dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud dan saat ini sedang menyelesaikan studi masternya di King Abdul Aziz University. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Depok dan Muhammadiyah Arab Saudi. Nah, beliau juga memiliki sanad atau sertifikat Qiraat Al-Asyar yang rantai terpendeknya adalah 29 orang antara beliau dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi insya Allah luar biasa ya Bapak dan Ibu semua untuk profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua akan menimba ilmu yang banyak dari beliau pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, untuk waktu dan tempat saya persilahkan pada Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma. Terima kasih sebelumnya kepada pihak Wasid yang sudah menyelenggarakan pengajian ini. Tempat kita saling diskusi, saling belajar, dan kali ini kita akan membahas kitab Ad-Durrul Mukhtar, di mana Ad-Durrul Mukhtar ini salah satu matan terpenting ya dalam mazhab Hanafi, yang bahkan hasyiah terhadap matan ini adalah buku terpenting mazhab Hanafi internalnya. Jadi kalau kita misalnya sebagai peneliti ingin mencari pendapat mazhab Hanafi, kan ada kitab-kitabnya. Nggak bisa sembarang ambil kitab. Karena bisa jadi misalnya kita ambil kitab Mukhtasar Al-Quduri,
Ternyata kitab Mukhtasar Quduri kitab dasar. Ternyata pendapatnya tidak begitu final, tidak begitu mewakili mazhab Hanafi. Kadang seperti itu. Atau lebih buruk lagi, mending itu ngambil dari Mukhtasar Quduri yang notabene merupakan buku mazhab Hanafi dan buku penting ya. Walaupun dia buku dasar tapi buku penting. Kayak hampir tidak ada pembelajar mazhab Hanafi melainkan pernah belajar buku Mukhtasar Quduri atau yang selevel. Tapi sebagian peneliti malah lebih parah lagi ngambil pendapat mazhab Hanafi dari buku fikih perbandingan, buku Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Itu buku luar biasa. Ya, karangan Profesor Wahbah Zuhairi. Semoga Allah merahmati beliau. Tapi nggak bisa kita ngambil pendapat mazhab Hanafi dari situ, karena itu bukan buku mazhab Hanafi. Jadi sumbernya ya bukan sumber primer. Seperti itu. Nah, kalau peneliti ingin ambil pendapat mazhab Hanafi yang paling jelas itu mewakili mazhab Hanafi ya dari kitab Raddul Muhtar. Kitab Raddul Muhtar itu hasyiah terhadap ini buku, catatan kaki terhadap buku ini. Ya, Raddul Muhtar itu sangat penting berarti. Catatan kakinya saja itu yang satu di buku mazhab Hanafi. Tapi tentu saja pembahasannya karena kita cuma 2 jam, itu satu pertemuan saja. Dan ada banyak detail yang itu nggak bisa kita pahami cepat ya. Itu mesti belajar mazhab Hanafi runut baru kita ngerti gitu ya. Seperti beberapa istilah, kemudian ada beberapa hukum yang begitu mendetail sekali. Mungkin nanti kita sederhanakan agar bisa mengcover bagian besar dari wakaf di buku ini. Oke. Saya izin share screen-nya. Gimana cara share screen? Jendela. Oke, kelihatan ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu penulisnya. Jadi buku ini lihat ya. Raddul Muhtar, kelihatan ya. Ini karangan Imam Al-Haskafi. Haskafi ulama Hanafi yang wafat tahun 1088 Hijriah. Dan 1088 Hijriah itu lagi termasuk masa jayanya mazhab Hanafi karena menjadi mazhab resmi Khalifah Utsmaniyah. Menjadi mazhab resmi Khalifah Utsmaniyah. Semua hakim di Khalifah Utsmaniyah memutuskan perkara berdasarkan mazhab Hanafi. Sampai undang-undangnya Kesultanan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah saja itu mazhab Hanafi. Dan efeknya masih tersisa di banyak wilayah kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin di wilayah tersebut mungkin secara masyarakat ya bukan mazhab Hanafi, tapi karena peradilannya sudah dengan mazhab Hanafi maka sangat terasa. Seperti di Mesir, di Suriah. Oke. Dan ini merupakan syarah sebetulnya penjelasan terhadap kitab Tanwirul Absar ya. Karya ulama yang merupakan yang wafat sebelumnya. Oke. Untuk pembahasan wakaf sendiri ada di halaman 369. Saya tanda-tandain beberapa hal yang poin pembahasan. Oke, bismillah. Tabul waqf. Ini munasabah kita skip. Wa lughatan al-habsu. Secara bahasa wakaf artinya al-habs, menahan. Dan ini sering berulang ya. Siapa di sini yang sering nulis di risetnya pengertian wakaf secara bahasa al-habs, menahan, sering ya. Nah, itu memang seperti itu. Waqafa syi'a habasahu. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, syar'an sama istilahan sama, hanya saja bedanya kalau syar'an itu umumnya ulama hanya menggunakannya kalau istilahnya memang ada di Quran dan hadis secara teks. Secara teks ada di Quran dan hadis, maka pakai istilah syar'an. Tapi kalau secara teks nggak ada di Quran dan hadis, adanya di setelah itu di perkataan para ulama atau di buku-buku atau di apapun, maka mereka pakai istilahan. Wa syar'an habsul aini ala hukmi milkil waqifi wa tasadduqi bil manfaati walau fil jumlah. Ini pengertian wakaf menurut mazhab Hanafi adalah menahan. Benda yang diwakafkan ala hukmi milkil waqifi,
sesuai berdasarkan hukum kepemilikan si pewakaf. Jadi salah satu poin terpenting dalam mazhab Hanafi adalah bahwa benda wakafnya itu menurut Imam Abu Hanifah setelah diwakafkan masih milik si pewakaf. Ini poin penting dan yang mazhab lain nggak sependapat. Jangankan mazhab lain, Imam Muhammad bin Hasan dan Al-Qadhi Abu Yusuf saja, ulama top muridnya Abu Hanifah, itu nggak menyetujui. Tapi demikian adanya dalam mazhab Hanafi bahwa benda wakaf setelah diwakafkan pun itu masih milik si pewakaf. Ala hukmi milkil waqif. Wa tasadduqi bil manfaati walau fil jumlah. Dan sembari mensedekahkan manfaatnya. Sedekahkan. Wal asahu annahu indahu jaizun ghairu lazimin. Dan yang benar bahwasanya wakaf menurut beliau sini Abu Hanifah maksudnya. Indahu ay inda Abi Hanifah. Jaizun, akad yang jaiz. Ghairu lazimin, bukan lazim, memang jelas kalau akad ada dua, akad lazim dan akad jaiz. Akad lazim dan akad jaiz. Akad lazim, akad yang lazim ya, yang nggak bisa dibatalkan oleh si pengakad. Akad lazim, akad yang nggak bisa dibatalkan oleh. Udah lazim, udah berlaku, udah the fix, dah the fix. Kalau jaiz kebalikannya, akad yang oleh si pemiliknya sendiri, si dia sendiri bisa dibatalkan. Nah, wakaf itu dalam mazhab Hanafi menurut Imam Abu Hanifah itu akad jaiz, bukan akad lazim. Nah, gitu. Jadi boleh tadi karena masih milik si wakif, boleh dia batalin, jadi ada diwakafin nih. Nah, setahun lagi gitu, nggak ada ya batal ya, nggak wakaf lagi. Bisa tuh menurut Abu Hanifah. Kalau ariyah seperti halnya pinjam barang. Nah, pinjam barang itu akad jaiz ya, bukan akad lazim. Misalnya kita minjemin barang ke orang, pinjam barang, pinjam ya seminggu pinjam motor, boleh nggak sama pemilik motor minta balik barangnya di hari ketiga, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya boleh nggak? Boleh Ustaz. Kalau dipinjam motor ya seminggu, oh ya boleh seminggu. Ya hari ketiga, aduh mas maaf ya mas, saya butuh nih motornya, tolong balikin lagi ya, bawa ke kontrakan saya atau bawa ke rumah saya. Gitu. Boleh ya, nah jual beli. Pinjam. Nah, kata jaiz bukan akad lazim. Kalau hadiah akad lazim, hadiah. Ini sedang ngasih, mas, motornya ngasih motor hadiah. Mas, ini motor ya saya ambil lagi. Kemarin hadiah, gimana sih? Kayak gitu lah. Jadi wakaf itu menurut Abu Hanifah akad jaiz. Cuma saya yakin nggak ada pemerhati wakaf yang mau pendapat ini yang dipakai. Nggak mau. Wa indahuma, tenang saja. Wa indahuma, dan menurut Imam Muhammad bin Hasan dan Al-Qadhi Abu Yusuf. Jadi kalau ini ada 3 ulama top mazhab Hanafi ya, muasisnya, foundernya yaitu Imam Abu Hanifah. Kemudian 2 murid terhebat beliau, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan. Al-Qadhi Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan. Al-Qadhi Imam Abu Hanifah jelas ya. Imam Al-Qadhi Abu Yusuf itu nanti jadi disebut Al-Qadhi karena beliau yang pertama dari ulama Hanafi yang menerima jabatan hakim. Jabatan hakim agung untuk khilafah Utsmani, itu khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah. Abu Hanifah kan disuruh, nggak mau beliau. Jadi dipaksa, nggak mau. Dihukum, hukum kerja rodi. Nggak mau juga. Meninggal dalam hukuman tersebut. Masya Allah, Abu Hanifah meninggalnya gara-gara dihukum karena nggak mau jadi hakim. Jadi nggak mau jadi hakim agung. Meninggal Abu Hanifah, ditawarin jabatan tersebut ke murid terhebatnya Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf rapat sama ulama-ulama Hanafi yang murid-murid. Gimana nih? Kalau gini terus saya nolak, saya dihukum mati saya. Yang kamu disuruh nanti tolak mati. Terus siapa jadi hakim nih? Akhirnya mereka bilang, ya udah, sok Abu Yusuf jadi hakim lah, terima. Imam Abu Hanifah nggak mau nerima, itu beliau warok saja, bukan karena haram, warok beliau. Ya hati-hati. Tapi ya, udah kondisi seperti ini tuh, lihat imam kita meninggal,
Jabatan kosong, nggak ada yang memegang. Ntar kalau dipegang oleh orang tidak berilmu gimana? Akhirnya Abu Yusuf terima kontrak, bukan kontrak, jabatan jadi hakim agung. Berjuluklah beliau Al-Qadhi Abu Yusuf, jabat. Dan ketika jadi Al-Qadhi Abu Yusuf, langsung kan hakim agung berarti harus menunjuk apa? Membuat formasi hakim di seluruh penjuru kota-kota dan provinsi-provinsi. Ya sudah, pesantrennya Imam Abu Hanifah tuh udah langsung dipencar. Santri-santrinya yang udah lulus gitu ya, alumni-alumninya dijadikan hakim di berbagai wilayah khilafah Abbasiyah. Jadilah mazhab Hanafi mazhab resmi ya, peradilan di kekhilafahan Abbasiyah. Dan nanti terus khilafah Utsmaniyah juga begitu. Muhammad bin Hasan nanti pengganti beliau. Muhammad bin Hasan ini jadi hakim agung setelah Abu Yusuf meninggal. Dan Muhammad bin Hasan istimewanya buat mazhab Syafi'i adalah beliau muridnya Imam Malik, sekelas sama Imam Syafi'i dan jadi gurunya Imam Syafi'i. Al-Qoliyal ini wa indahuma menurut menurut Al-Qadhi Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani huwa habsuha ala hukmi milkillahi ta'ala. Beda konsep dengan Imam Abu Hanifah. Kalau menurut mereka enggak. Wakaf itu milik Allah. Wakaf milik Allah. Ala hukmi milkillah. Wakaf milik Allah. Kalau menurut Abu Hanifah, wakaf milik si pewakaf. Oke. Fayalzam. Hanya menurut mereka akadnya akad lazim. Wa indahuma akad lazim. Akad lazim berarti nggak bisa dibatalin. Dan sekarang gini pembahasannya. Gimana tuh ceritanya? Kalau Imam Abu Hanifah bilang sesuatu, dua muridnya yang paling hebat ini bilang sesuatu yang lain. Yang jadi mazhab Hanafi yang mana? Bertanya gitu nggak? Jadi mazhab Hanafi itu yang mana? Jadi mazhab itu seperti ormas, ya, kurang lebih gambarannya. Ada pendapat oknum, gitu, pendapat orang per orang. Apa pendapat ketua ormas itu langsung otomatis pendapat ormas? Enggak otomatis, enggak otomatis. Ya, ketua. Ya, tergantung ormas juga sih, tergantung peraturannya. Cuma general speaking lah. Enggak selalu ketua itu mewakili, nggak. Karena mazhab tuh ya institusi besar. Di dalamnya banyak orang, nggak cuma satu. Dalam mazhab Hanafi, pendapat Abu Hanifah tidak selalu menjadi pendapat resmi mazhab Hanafi. Pun demikian dalam mazhab-mazhab lain, termasuk mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i nggak selalu jadi pendapat resmi mazhab Syafi'i. Karena pada akhirnya mazhab itu institusi besar. Ya. Founder itu ya peletak dasarnya saja, tapi bukan segala-galanya. Di sini sama, ketika kaidahnya dalam mazhab Hanafi, ketika Imam Abu Hanifah sendiri berhadapan dengan pendapat Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, maka yang mewakili mazhab Hanafi yang kedua, Muhammad bin Hasan dan Al-Qadhi Abu Yusuf. Jadi kita selainnya boleh bilang bahwa mazhab Hanafi wakaf itu milik Allah, milik Allah dan akadnya lazim, nggak bisa dibatalin. Tapi kita harus akui, tetap simpan itu, nggak boleh diumpetin pendapat Imam Abu Hanifah. Dan kadang dalam diskusi fikih, apalagi fikih kontemporer, kadang pendapat minor di dalam mazhab itu suka dipakai. Bukan pendapat mewakili besar, tapi pendapat minor di mazhab itu sering dipakai. Wallahu a'lam. Fala yajuzu lahu ibtaluhu, maka karena sudah lazim berarti Imam Abu Hanifah, berarti menurut mazhab Hanafi yang resmi ya sekarang, itu tidak boleh dibatalkan. Wala yurathu, enggak boleh diwarisi. Wa alaihil fatwa tuh. Nih. Dan fatwa mazhab Hanafi begitu. Wa alaihil fatwa, tidak boleh ada mufti Hanafi berfatwa pakai pendapat Abu Hanifah dalam hal ini. Enggak boleh. Karena sudah jelas yang mewakili mazhab Hanafi adalah pendapatnya Al-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Saya skip bagian ini. Mungkin paling poin penting di sini adalah bahwa dalam mazhab Hanafi itu sah wakaf dari orang kafir. Ya, kafir dzimmi sah. Kafir dzimmi itu non-muslim dzimmi, non-muslim yang let's say dia bukan harbi ya pastinya. Ya, yang dia tinggal di wilayah kaum muslimin dan ya hidup rukun bersama kaum muslimin itu. Non-muslim dzimmi. Kan non-muslim ada 4 ya. Dalam literatur fikih klasik ada 4. Itu ada dzimmi, yaitu yang tinggal di negara orang Islam. Kemudian ada ada mu'ahad dulu. Mu'ahad tuh dia non muslim yang damai tapi tinggal di negara sendiri. Misalnya
Bayangkan zaman dulu Khilafah Utsmaniyah dengan Romawi Timur, Bizantium. Nah, itu berarti non-Muslim di Bizantium saat damai ya, saat sedang damai, saat perjanjian damai itu mu'ahad. Tapi kalau non-Muslim di Khilafah Utsmaniyah itu zimmi. Oke, kemudian yang ketiga musta'man. Non-Muslim musta'man. Non-Muslim musta'man itu non-Muslim harbi. Muslim yang sebenarnya dia boleh diperangi karena dia menjahatin orang Islam. Cuma nih orang jahat sama orang Islam ini lagi main ke negara Islam. Ya, lagi main ke Khilafah Utsmaniyah misalnya. Contoh misalnya ada orang jahat juga bantai orang Islam tinggalnya di Austria gitu ya. Di Austria. Dulu Austria kan negara. Kemudian atau di Hungaria. Kemudian dia main-main ke Khilafah Utsmaniyah. Dapat perlindungan khusus. Ya, maka selama di Khilafah Utsmaniyah nggak boleh diganggu. Meskipun dia sebenarnya orang jahat. Kalau di medan perang dia tidak mendapat perlindungan tersebut. Yang keempat adalah harbi. Harbi ya normal. Saat terjadi jihad perang seperti Perang Dunia Pertama, orang Rusia berhadapan dengan Khilafah Utsmaniyah, ya berarti orang Rusia waktu itu harbi. Apalagi sudah keluar fatwa dari Syekhul Islam, pemimpin ulama terbesarnya Khilafah Utsmaniyah di saat Perang Dunia Pertama untuk jihad melawan Rusia, jihad melawan lawannya Jerman, melawan sekutu. Oke. Kayak gitu. Intinya, tapi kalau zimmi sah menurut madzhab Hanafi sah. Terakhir kita mungkin dengar berita cukup baru ya. Ada seorang agama tertentu di Nusa Tenggara Timur ya yang mewakafkan tanah untuk sekolah bagi organisasi Islam tertentu ya. Ada di sana. Itu menurut madzhab Hanafi sah. Ya sah, tapi urusan dapat pahala tentu enggak. Yakin kita orang Islam bahwa orang non-Muslim beramal soleh tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Tapi dapat peringanan siksa. Dan dapat keberkahan di dunia. Dan dapat peringanan siksa. Tapi selama belum masuk Islam, tidak dapat pahala. Nah, begitu masuk Islam, maka amal dia sebelum Islam itu berubah jadi pahala. Itu di antara tafsiran ya, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahwa atau inilah hadis Nabi SAW lebih jelas lagi, hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim. Aslam ta'ala ma aslafta. Kata Nabi SAW, aslam ta'ala ma aslafta. Terhadap Tamim Ad-Dari bilang, saya udah banyak beramal soleh sebelum Islam. Gimana Nabi? Saya udah bebaskan 100 budak katanya. Saya masuk Islam terus mulai dari nol lagi. Kata Nabi, aslam ta'ala ma aslafta. Kamu kalau masuk Islam, amal baik kamu sebelum Islam itu jadi amal baik setelah Islam. Aslam ta'ala ma aslafta. Al-kulli hal intinya sah ya. Menurut madzhab Hanafi wakaf dari orang non-Muslim. Ini tentu tidak ijma ya. Ada yang bilang nggak sah. Wa mahalluhul malul mutaqawwimu, dan tentu harus harta. Wakaf nggak bisa selain harta yang bisa dinilai, harta yang bernilai. Wa ruknuhul alfadhul khassa, dan rukunnya adalah lafal. Seperti misalnya mengatakan arti hadhihi shadaqatun mawqufatun mu'abbadatun 'alal masakin dan sejenisnya. Tanah saya ini adalah sedekah yang merupakan wakaf selama-lamanya terhadap orang miskin, contoh. Dan seterusnya. Wa syartuhu syartu sa'irit tabarru'at, dan syarat ya amal-amal tabarru' lainnya. Jangan lupa akad ada 2, tabarru' dan apa? Apa lawannya? Apa lawan dari akad tabarru'? Ijari. Dipelajari di kampus-kampus umum juga istilahnya itu tabarru'. Satu lagi apa lawannya? Ijarah. Bukan. Istilahnya tijarah. Oh gitu. Pernah dengar istilah mu'awadat? Nggak dipakai istilah mu'awadat. Oke, nggak apa-apa. Ini akad tabarru' dan akad mu'awadat. Kita mungkin di kampus umum di istilahnya akad tijarah ya. Berarti saya perlu belajar ekonomi Islam di kampus umum ya, biar tahu istilah yang dipakai apa. Jadi akad ya kita semua tahu ya, kalau goror boleh dalam akad tabarru' ya. Akad tabarru' akad non profit. Akad mu'awadah atau akad tijarah, let's say if you want, itu adalah akad yang profitable. Goror nggak boleh di akad tijarah, tapi boleh di akad tabarru'. Jadi ngasih hadiah itu akad tabarru'. Contoh akad tabarru' apa lagi? Ngutangin itu akad tabarru'. Apa? Qard, pinjaman. Ya, ngutangin itu akad tabarru'. Karena nggak boleh ngambil untung di situ. Hadiah akad tabarru', infak sedekah akad tabarru'. Alat muamalah ya jelas.
Jadi wakaf wakaf berarti termasuk akad tabarruk dalam hal ini, jelas. Syarat sahih tabarruat seperti merdeka, sudah balik, berakal gitu. Wa an yakuna qurbatan fi dzatihi. Nah, ini ciri khas lagi madzhab Hanafi adalah wakaf menurut mereka itu harus amal soleh, harus ibadah. Dan ibadahnya ibadah fi dzatihi, ibadah betulan, itself gitu. Jadi nggak bisa kalau kemarin di madzhab Maliki ya, madzhab Syafi'i juga sama. Boleh wakaf untuk lapangan bola, boleh nggak? Boleh lapangan bola. Ya, jangan lapangan bola, nanti muskilah ke bolanya. Lapangan olahraga lah gitu, lapangan olahraga. Kalau lapangan bola ntar khilaf lagi di hukum main bola. Nah, lapangan olahraga atau kolam renang. Nah, kolam renang boleh. Kolam renang bukan qurbah fi dzatihi. Itself itu bukan amal soleh. Berenang. Ya kalau diniatkan jadi amal soleh. Semua juga kalau diniatkan jadi amal soleh. Tidur aja diniatkan jadi amal soleh. Main game aja kalau diniatkan baik niatnya bisa jadi amal soleh. Gitu. Apa juga jadi amal soleh. Tapi kan ada yang qurbah fi dzati, ibadah mahdhah istilah lainnya. Jadi benar-benar dia pure amal baik. Seperti bikin masjid, bikin pesantren. Itu jelas. Pesantren ngomong istilah fikihnya klasik itu ribat. Istilahnya ribat. Oke. Makluman harus maklum. Nah, jadi ini tambahan dari akad tabarrut. Akad tabarrut sebetulnya nggak harus maklum ya. Boleh majhul, gharar berlaku di akad tabarrut. Tapi ada akad tabarrut yang harus maklum, seperti qard maklum. Ngutangin nggak jelas ya, nggak bisa. Karena nanti repot ketika dibalikin. Kalau ngasih hadiah nggak jelas nggak apa-apa. Saya lempar uang sekantong, ini buat kamu. Gharar tuh kan, berapa? Ya nggak tahu, gharar, nggak apa-apa. Atau kita sedekah, ambil serauk dari kantong, serauk ambil terus langsung kasih, langsung masukin kotak amal. Kita nggak tahu berapa itu nilainya. Itu boleh. Gharar, padahal gharar boleh. Kalau jual beli boleh nggak? Harganya uang serauk, nggak boleh. Jual beli harga uang serauk. Jual beli terserah kamu boleh nggak? Nggak boleh terserah kamu. Ya terserah, habis itu ditentukan nggak apa-apa. Terserah, terus kita tentukan ya 10 juta ya, oke. Berarti kan maklum juga. Nah kalau wakaf, meskipun tabarruat dia harus maklum. Munajjazan harus fix, nggak boleh tergantung. Nggak boleh jika ada jikanya, nggak boleh. Oke. Lanjut. Wal milku yazulan mauquf bi arba'ah. Nah, meskipun Abu Hanifah tadi bilang bahwa miliknya tetap milik si pewakaf, tapi ada kasus-kasus tertentu ya yang itu Abu Hanifah pun sepakat itu miliknya bukan lagi milik si pewakaf, miliknya milik Allah. Itu saya sederhanakan langsung bi qada'il qadhi, yaitu dengan putusan hakim. Jadi kalau hakim memutuskan ada sengketa, wakafnya dia ada sengketa. Kemudian hakim memutuskan, udah ini jadi milik Allah. Ya, jadi milik Allah. Hakim yang al-mu'allam min qibal sultan, hakim yang ditunjuk oleh negara. Au bil mauti, atau dengan meninggal, idza laqa bihi, kalau dia mencatat. Ya kalau meninggal maka ini wakaf. Ya, maka begitu wakaf itu jadi milik Allah. Abu Hanifah pun setuju. Jadi ini 2 titik ijma. Abu Hanifah pun setuju bahwa kalau yang pewakaf sudah meninggal maka ya jadi milik Allah ketika dia misalkan seperti dia mengatakan idam itu faqat waqaftu dari ala kata, seperti dia mengatakan kalau saya meninggal maka saya telah mewakafkan rumah saya terhadap hal tertentu jadi pesantren. Nah, karena dia begitu maka Abu Hanifah setuju ini jadi milik Allah. Karena dia mensyaratkan kalau saya meninggal. Juga begitu kalau qadha. Oke. Wala yatimul waqf hatta yuqbad. Dan wakaf tidak sah ya, tidak finish itu sebelum qobat, ada qobat. Ya. Jadi kalau cuma baru ngomong saja baru ini belum sah wakaf. Harus ada qobat. Qobatnya bisa pakai nazir. Atau dengan tanda tangan surat, intinya harus ada qobat, harus ada serah terima. Harus ada serah terima. Nah, serah terima tentu tergantung bendanya. Li'anna taslima kulli syai'in bima yaliqu bihi, tergantung bendanya. Kalau masjid misalnya ditandain masjidnya. Kalau benda berarti apa? Dikasih ke nazirnya.
seperti itu. Lanjut. Ini nggak perlu apa? Ada penghapus ya. Terus ini nggak harus. Ini terlalu detail. Oke. Wa idza waqatahu. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Mazhab Hanafi meskipun bilang tadi, istilahnya Abu Hanifah ya, bilang bahwa wakaf itu bisa dibatalin di tengah-tengah. Tapi dia juga sepakat bahwa dengan dua sahabatnya, dua muridnya, bahwa wakaf harus nggak boleh ditentuin waktunya. Kalau ditentukan waktunya batil, itu nggak sah. Sepakat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Al-Qadhi Yusuf semua sepakat. Dan ini resmi mazhab Hanafi, jelas, bila tanpa keraguan. Itu kalau dia menentukan batas waktunya, maka nggak sah. Misalnya wakaf untuk sebulan, nggak bisa. Wakaf 5 tahun, nggak bisa. Berarti beda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki bisa wakaf ditentukan waktunya, sementara bisa. Nah itu yang sering dipakai hari ini, masuk di Undang-Undang Indonesia tuh, Undang-Undang nomor 4 tahun 40 tahun 2004 ya, nomor 40 tahun 2004 itu seperti itu, buat bisa kan sementara ya, betul ya. Kalau Hanafi nggak boleh. Jadi Abu Hanifah bilang bahwa kalau dia wakaf itu selamanya, niatnya untuk selamanya. Tapi di tengah-tengah dia batalin boleh, kan masih milik dia. Itu Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah nggak setuju kalau dia wakafnya sementara waktu. Ya, ditentukan jelas waktunya. Setahun nggak bisa, batil. Sepakat, ittifaqan, sepakat. Gitu ya. Oke. Kalau sudah sempurna, faida tamma walazima, dan sudah lazim tadi ya, sudah nggak bisa dibatalkan menurut madzhab resminya Abu Hanafi, la yumalak, tidak bisa dimiliki seorang pun, ini milik Allah. Wala yu'ar, nggak bisa dipinjemin. Hati-hati. Sering ada orang bermudah-mudah ya minjem barang dari masjid, itu nggak boleh sebenarnya. Minjem barang, dan misalnya masjid punya tangga, minjem tangga buat benerin genteng rumah dia, nggak boleh. Nggak boleh. Karena berarti minjem punya Allah. Minjem sesuatu punya Allah. Izinnya sama Allah sana gitu. Kalau nggak bisa minjem. Ini masjid itu tangga masjid bisa untuk kemaslahatan masjid. Maka dipinjam untuk kemaslahatan pribadi nggak boleh. Nggak boleh juga digadaikan, nggak boleh. Barang wakaf nggak boleh jadi barang gadai. Nggak ada orang insya Allah yang jadi wakaf masjid dijadiin gadai. Oke. Wa yazulu milkuhu 'anil masjidi wal musalla. Nah, tapi Abu Hanifah juga sepakat lagi, satu lagi. Nah, bahwa kalau wakaf masjid itu otomatis milik Allah. Otomatis. Jadi Abu Hanifah kan bilang konsep dia kalau wakaf itu masih milik si pewakaf. Tapi kalau ada wakaf masjid, masa masjid milik orang? Enggak. Sepakat juga. Miliknya Allah. Yazulu milkuhu 'anil masjidi wal musalla. Masjid musalla bedanya kalau masjid, ya kalau di fikih ya, buku fikih ya, masjid itu ya bangunan, meskipun kecil namanya masjid. Mushola itu lapangan untuk sholat, khusus sholat. Kalau masjid yang untuk jumatan, istilahnya jamiah, masjid jamiah. Oke, jadi kalau masjid itu hilang kepemilikannya, otomatis jadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hilang kepemilikannya ini karena manusia cuma dititipin sama Allah, milikin barang. Artinya kalau manusia dengan milikin ya barang milik Allah. Maka itu konsepnya waris begitu. Jadi waris, kenapa kita waris di antara alasannya? Kenapa kita waris ngikutin aturan Allah dalam waris? Jawabannya karena harta itu titipan, ya enggak? Harta itu titipan. Begitu kau meninggal, ya berarti balik ke yang menitipkan di awal. Siapa yang menitipkan di awal? Allah ya. Maka Anda harta ini harus dibagikan berdasarkan aturan Allah. Ini nggak bisa. Oh, kan ini harta bapak kita. Oh enggak, itu dulu sebelum meninggal harta bapak kamu. Terserah bapak kamu mau ngasih mau enggak. Tapi setelah meninggal, detik meninggal itu milik Allah. Allah yang bagi. Aturannya aturan Allah. Ya, hati-hati. Jangan melanggar aturan waris. Karena itu berarti kita sama aja. Ngotak-ngatik harta milik Allah. Oke, lanjut. Faida ja'ala tahtahu sirdan. Boleh nggak membangun sirdab, ruang basement di masjid? Boleh nggak? Basement, jadi wakaf.
Ini tanah wakaf. Bikin basement gimana tuh? Nah, kalau itu atau terowongan misalnya. Kalau itu lima solihil masjid untuk kemaslahatan masjid, jaza boleh. Bahkan dicontohkan seperti Masjid Al-Quds. Insya Allah berarti di Masjid Al-Quds itu udah ada basement sejak zaman Khilafah Utsmaniyah. Tapi walau ja'ala li ghairiha, kalau dia bikin basement, bikin terowongan di bawah untuk selain maslahat masjid, ya, itu nggak boleh. Lah, ada keterangan. Lah, nggak boleh. Begitu juga kalau bikin di atasnya itu rumah, nggak boleh. Kalau bikin dia di masjid, jadi di bawah tanah nggak boleh, di atasnya juga nggak boleh. Nggak boleh. Ini ada keterangan. Gimana kalau bangun rumah untuk imam? Boleh. Lau bana fawqa baitan lil imami la yadur, li'annahu minal masalih. Karena itu maslahah. Oke. Dan maksud di atasnya tuh, jadi ulama fikih dulu udah membayangkan rumah tingkat juga ada dalam pikiran mereka. Ya. Kemudian jadi geser. Jadi, ya nggak mau mundur ya. Jadi di atasnya ini misalnya, di atasnya masjid, misalnya di wakaf tuh berarti ke atas dan ke bawah. Ini masjid nih. Kemudian dia bikin rumah terbang di atas. Nah itu maksudnya. Termasuk juga. Bikin rumah terbang. Karena wakaf tuh atas bawah. Ke atas sampai langit, ke bawah sampai inti bumi. Jadi kalau bikin di atas, nggak boleh. Dan itu ngambil hak. Ngambil hak. Oke, walau khurriba ma haulahu, kalau seandainya hancur sekeliling masjid, wastaghna anhu ya buka masjid dan indah, maka menurut Imam Abu Hanifah itu tetap masjid tuh, tetap masjid. Meskipun masjid hancur, ya, itu tanahnya tetap masjid, nggak bisa dibatalin, bukan masjid lagi, nggak. Abadan ila qiyamisah, selama-lamanya sampai apa? Sampai kiamat. Wabih yufta, dan itu pendapat resmi madzhab Hanafi. Kalau fatwa madzhab Hanafi, ada masjid hancur, tinggal tanahnya, misalnya masjid kena tsunami, itu area itu tetap masjid, ada masjid. Itu yang fatwa resmi madzhab Hanafi seperti itu. Lagi sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan, boleh kalau ada pertanyaan. Baik, boleh saya mungkin membuka pertanyaan, Ustaz? Iya. Ya, perihal akad jaiz tadi, sebetulnya tadinya saya ingin bertanya tentang lalu apakah wakaf kontemporer ternyata wakaf yang temporer ya, itu apakah boleh? Ternyata menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh ya untuk wakaf tapi bisa nggak bedain antara wakaf menurut Abu Hanifah yang dia akad jaiz bisa dibatalin suatu waktu dengan wakaf temporer yang nggak boleh menurut beliau juga, bisa bedain nggak? Ya, kalau untuk wakaf yang jaiz itu wakafnya diniatkannya untuk sepanjang waktu ya. Tapi kalau misalnya di tengah itu pemilik harta ingin membatalkan, itu dibolehkan ya. Nah, pertanyaan saya, ada tidak Ustadz untuk alasan khusus gitu sehingga Imam Abu Hanifah memperbolehkan, oh ya sudah nggak apa-apa dibatalkan gitu wakafnya gitu. Oke, jadi memang Imam Abu Hanifah nih sudut pandangnya memiliki usul fikih yang agak berbeda dari imam yang lain, perlu diketahui juga. Misalnya Imam Abu Hanifah tuh menolak hadis ahad kalau bertentangan dengan kaidah umum. Kaidah umum bahwa kepemilikan itu milik orang. Itu hadis tentang wakaf yang dianggap oleh Abu Hanifah tidak mutawatir, hadis ahad, dan itu menerangkan bahwa kepemilikan jadi milik Allah, menurut Abu Hanifah nggak sekuat itu. Jadi tetap pada akhirnya sesuai dengan prinsip asal bahwa orang kalau memberikan manfaat sesuatu saja, kan wakaf itu manfaatnya kan ya, bukan bendanya kan, ya nggak, manfaatnya. Yang berarti milik dia, sama berarti kiasnya Abu Hanifah ini sama seperti ariyah.
Jadi dikiaskan. Seperti minjemin barang. Bendanya nggak dimanfaatin, nggak boleh habis. Bisa nggak minjem roti, bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Apa Iya. yang dipinjam? Dulu waktu Diminta. SD pernah nggak debat minjem pulpen? Pernah debat nggak minjem pulpen nyelpek? Hah? Pernah nggak debat sama teman? Nggak Enak pernah. aja minjem pulpen. Udah Kan pasti jadi termasuk tintanya itu, Ustaz. Iya kan? Ingat ya. Nah, itu konsep gitu. Jadi Abu Hanifah mengkiaskan, menganggap wakaf ini adalah minjemin barang karena bendanya kan nggak dipakai. Iya nggak? Sisi kesamaannya ya kalau ngasih infak bendanya dipakai. Ya toh? Iya nggak? Ya bener nggak? Kalau ngasih infak dipakai kan bendanya. Iya, Ustaz. Infak roti bisa nggak? Infak roti. Bisa, Ustaz. Oh, infak roti. Minjemin roti boleh nggak? Nah, itu. Nggak boleh kan, minjemin roti nggak bisa. Nah, Abu Hanifah menganggap wakaf itu kan habsul ain, menahan bendanya, terus memberikan manfaatnya kan gitu wakaf. Iya kan? Nah, sebentar ada ngetok pintu. Maka itu sisi kesamaan maka Abu Hanifah menganalogikan ke Ariyah yang minjem barang. Bentar ya, ada orang ngetok pintu saya. Baik, sambil menunggu Ustadz on kembali, untuk Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya boleh dilampirkan di kolom chat ya, ataupun jika ingin berinteraksi juga dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mungkin izin di kolom chat. Oke, ada lagi nggak? Jelas ya, jadi sisi Abu Hanifah mengkiaskan itu ke Ariyah minjem barang. Sisi kesamaannya adalah bendanya awet, utuh, hanya manfaatnya saja. Apalagi ijaroh kan gitu, ijaroh, Ariyah, wakaf kan mirip dari sisi apa? Ijaroh minjem barang, sewa, pinjem, wakaf. Sisi kesamaannya apa? Barangnya tetap. Barangnya utuh. Ya. Barangnya utuh. Kalau korat, barangnya utuh nggak? Kalau pinjaman ya, Ustaz? Ya, barangnya utuh nggak? Ya enggak lah. Enggak. Makanya bahasa Indonesia minjem itu sebenarnya agak gimana gitu. Problematik. Minjem duit, kalau minjem duit dipakai sampai habis. Tapi kita wajib ganti semisal ayaruddu badalahu. Ya, penggantinya itu aja. Tapi sebenarnya benda kita habisin lah, uang kita habisin. Cuma istilah orang Indonesia minjem duit itu problematik sih. Itu majas. Minjem lebih sopan dibanding utang ya. Minjem. Kalau minjem udah buat simpan di rumah aja, nggak mau dipakai. Minjem. Kode uangnya harus sama persis ya. Iya, harus sama, betul. Harus sama kode uangnya itu. Oke, alhamdulillah itu sisi pendalilan Abu Hanifah. Dan bagi beliau kias itu menang dari hadis ahad. Kias yang kokoh gini seperti ini itu menang dari hadis ahad. Makanya Abu Hanifah dikenal dengan imamnya Ashabur Ra'i. Mungkin pernah dengar nanti kalau belajar sejarah fikih ya, tarikh tasyri Islami, ada dua madrasah besar waktu itu. Madrasah Ashabur Ra'i dan Ashabul Hadis. Ashabur Ra'i pemilik orang-orang pakar logika, itu Abu Hanifah bosnya di Kufah. Ashabul Hadis, pakar-pakar hadis, itu bosnya Imam Malik di Madinah. Itu dua madrasah besar yang waktu itu diskusi luar biasa. Sengit. Imam Syafi'i kehebatannya mengkombinasi dua madrasah, dua schools. Oke, ada lagi. Langsung kita lanjut ya. Oke. Wa kama sahha aidan waqfu kulli manqulin qasdan fihi ta'amulun linnasi kafasin wa qudumin bal wa darahim dan nanir. Nah, mazhab Hanafi membolehkan sah wakaf manqul. Wakaf benda yang benda bergerak, manqul dipindah, benda bergerak. Seperti misalnya wakaf yang bisa orang pakai, ya wakaf apa nih? Vas, kapak, kudum, golok. Nah, ini boleh. Ini wakaf tidak harus benda yang tidak bergerak seperti tanah, enggak harus. Boleh juga benda bergerak. Seperti wakaf kapak. Bahkan bal wa darahim wa dananir. Mazhab Hanafi sama seperti mazhab Maliki membolehkan
wakaf tunai, wakaf duit, boleh. Wakaf dirham, wakaf dinar. Malahan kultu, kata Imam Al-Haskafi, bal waradal amru lil qudati bil hukmi bihi. Bahkan sudah ada keputusan khalifah, para hakim khilafah Utsmaniyah harus memutuskan boleh wakaf tunai. Wakaf tunai debat matahan Syafi'i nggak boleh, matahan paling nggak boleh. Tapi udah ada perintah, udah amr, jadi ibaratnya apa ya, keputusan presiden gitu, keputusan khalifah. Semua hakim harus bilang boleh. Kama bima rututil mufti Abi Su'ud, seperti Abu Su'ud nih Syekhul Islamnya, sempat jadi Syekhul Islamnya Khilafah Utsmaniyah, Abu Su'ud, ya tokoh besar, tafsirnya terkenal, dan seterusnya. Oke. Ini detailnya saya khawatir cukup waktunya. Oke, nah ini dari sini. Walau kana al-maqufu daron fa imaratuhu alaman lahu sukna. Kalau seandainya yang diwakafkan objek wakafnya adalah mauquf ya, mauqufnya dar, rumah, fa imaratuhu alaman lahu sukna. Maka siapa yang ngurusin rumah tersebut? Siapa yang ngurusin rumah tersebut? Tanggung jawabnya. Saya rumah wakaf. Kemudian ditinggalin oleh saya rumah wakaf untuk mahasiswa Indonesia di Surabaya. Mahasiswa Malang lah ya. Ada orang Malang kuliah di Unair. Ada rumah wakaf untuk mahasiswa Malang. Terus tinggal oleh mahasiswa Malang. Nah, itu kalau rusak atau apa-apa itu siapa yang kebenerin? Fa'imaratu alaman lahu sukna. Maka tanggung jawab juga terkena menurut mazhab Hanafi, terkena juga terhadap orang yang ninggalin walau muta'addin meskipun banyak. Min mali la minal ghullati. Nah, dari hartanya mereka. Jadi orang yang tinggal di situ dia ngebenerin. Walau aba, kalau seandainya nggak bisa, atau nggak mau, au ajaza, atau nggak mampu, maka yang ngebenerin hakim. Nah, misalnya mahasiswa Malang tersebut, wah nggak mau benerin, atau aduh mahal nih biayanya, maka yang itu hakim, ya penguasa. Nah, dalam hal ini misalnya peradilan agama memutuskan, oh yang ini adalah misalnya let's say nantirnya, atau mungkin pemerintah Pemkot Malang untuk Pemkot Surabaya, seperti itu. Oke. Kemudian habis itu ya barangnya jadi milik. Tsumma raddaha ba'da ta'miri ila man lahu sukna. Kemudian setelah sudah selesai dibangun, sudah dibenerin, ya udah jadi milik siapa, atau jadi ditinggalin lagi oleh si orang tersebut. Oke. Bagaimana jika seandainya sisa uang yang dipakai oleh si penguasa tersebut untuk membangun, ya. Gimana kalau seandainya sisa uangnya wasarafal hakim, kalau kurang naqsuhu ila imaratihi in ihtaja, maka ditaruh ke anggaran pembangunan yang berikutnya kalau seandainya dibutuhkan. Wa illa hafizahu, kalau enggak maka disimpan saja uang sisanya. Wala yuqsam, dan tidak dibagikan ke si mahasiswa tersebut ke mustahik dari wakaf, enggak dibagikan ke mereka. Jadi misalnya anggarannya sisa uangnya untuk bangun, ya dipegang lagi oleh si Pemkot Surabaya misalnya, atau orang yang dibebani oleh si pemerintah untuk membangun tanah wakaf atau rumah wakaf tersebut. Sisa uangnya tidak dikasih ke mahasiswa yang tinggal di situ, nggak bisa. Karena itu khusus untuk membangun. Entah disimpan untuk pembangunan wakaf itu berikutnya lagi, kalau seandainya ada yang rusak lagi, jadi anggaran khusus, atau untuk kebutuhan masyarakat umum.
tidak dibalikan kepada mustahik wakaf. Maka kalau seandainya dijadikan untuk bangun jalan, boleh. Misalnya, sisa uangnya untuk bikin jalan umum, boleh. Boleh. Kenapa, Lian? Karena itu milik muslimin. Harta tadi harta negara, milik kaum muslimin. Oke. Sekarang pembahasan berikutnya. Gimana kalau ada tanah di samping masjid? Itu sempit orang lalui. Gimana? Boleh nggak? Gimana akhirnya? Disiasatin gimana? Tuh khudu ardun wadarun wahanutun bijan bimasjidin doqo ala nasi bil qimati kurhan. Maka itu dibeli secara paksa oleh pemerintah untuk menambahi masjid. Bisa ada orang mewakafkan bidang tanah, kemudian jadinya ada jalan di situ, tapi sempit dilalui orang. Sempit. Maka atau rumah. Maka pemerintah berarti apa nih istilahnya kalau kita bikin jalan tol terus ngelewatin rumah orang. Rumah orang dibeli. Apa istilahnya itu? Ganti untung. Apa? Ganti untung. Ya gitu, ganti untung ya namanya. Ya kayak gitulah. Maka dibeli oleh pemerintah secara paksa. Padahal pewakaf kan cuma wakafin sedikit ya. Itu cuma wakafin tanahnya dia. Tapi ada sisa. Yang itu nggak berfaedah kalau dibiarin. Maka sempit. Maka pemerintah beli. Masya Allah, ini enaknya kita belajar apa ya? Madhab Hanafi kalau hidup di zaman tersebut ya, penulisan kitab ini. Ya pemerintahnya khilafah Utsmaniyah. Dan khilafah Utsmaniyah salah satu khilafah yang paling sukses dalam hal wakaf. Luar biasa. Insya Allah. Oke. Di sini sampai mana kira? Wa yunza'u wujuban, dan kepemilikan tanah tersebut dari orang tersebut diambil secara paksa. Negara bayar. Harus bayar tapi ya. Dan pengambilan paksa. Wa in syaratu adama naz'ihi aw an la yanzi'ahu qadin wala sultan li mukhalafati al-hukm syar'i fayabtulu kal wasi. Nah, malahan meskipun ini ada pertambahan, meskipun si pewakaf bilang enggak boleh ngambil tanah orang. Enggak bisa, tetap harus diambil tanah orang tersebut, harus dibeli oleh negara. Ya. Harus dibeli oleh negara. Wajah jalu ghallatil waqfi awil wilayah li nafsihi inda tsani wa alaihi fatwa. Dan boleh menjadikan keuntungan dari wakaf ya untuk dirinya sendiri. Ini menarik lagi. Ya madhab Hanafi wa alaihi fatwa, dan fatwanya seperti itu. Kalau dia memang dia mewakafkan sesuatu, kemanfaatan untuk siapapun kaum muslimin, ya, maka keuntungan dari wakaf tersebut juga dia boleh nikmati. Dia boleh nikmati dirinya. Wa alaihil fatwa, dan itu pendapat resmi madzhab Hanafi. Wa jaza syartul istibdali bihi ardan ukhra. Begitu juga kalau dia mewakafkan, kemudian mau ganti tanah wakaf tersebut dengan tanah lain, misalnya dia wakafkan tanah di Depok. Kemudian dia melihat enggak maslahat lagi. Saya tanah wakaf saya tuker aja. Apa tuker guling apa istilahnya? Apa kalau di bahasa Indonesia itu? Itu wakafin tanah terus pindah wakafnya ke tanah lain. Tukar guling. Ruslak. Benar ya? Ruslak bukan? Apa? Ruslak ya? Ruslak bukan? Itu saya istilah Belanda tuh. Ya, pokoknya boleh. Ya syartul istibdal bihi ardan ukhra. Boleh mengganti istibdal tanah lain hina idzin. Boleh. Oke. Au syaratu bai'ahu wa yashtari bi thamanihi ardan ukhra idza syaa. Atau dia jual kemudian harganya baru dia belikan tanah. Jadi boleh dia udah ada tanah duluan, pindah ya ke sini. Boleh seperti itu. Atau dia jual dulu. Nanti uang hasil penjualannya untuk beli tanah baru. Boleh juga dua-duanya. Dua-duanya juga boleh. Fa idza fa'ala sarati tsaniyatu kal ula fi syara'itiha. Kalau sudah terjadi, maka ini penting nih. Wakaf yang kedua ini itulah wakaf yang pertama syarat-syaratnya. Jadi nggak bikin aturan baru. Kan kita semua tahu ya, syarat wakaf itu tergantung syarat dari wakif.
Wakif maunya syaratnya untuk mahasiswa asal Malang. Wakif maunya begini kan begitu ya? Bisa. Sesuai terserah wakif. Tapi kalau sudah dia wakaf pertama untuk masjid tanah, kemudian dia istibdal, istilah fikihnya itu istibdal, ganti tanah lain, atau dia jual kemudian uang hasil pembeliannya untuk beli tanah wakaf yang baru, maka syarti tsaniyatul ula fi syara'itiha, maka wakaf yang kedua ini harus persis wakaf yang pertama untuk masjid, yang kedua juga untuk masjid. Nggak boleh ganti ya, niatnya untuk yang lain nggak boleh, harus sama persis. Wa illam yadhkurha, meskipun dia nggak sebutkan. Oke. Lanjut lagi. Ana al-ardin, tsumma waqafal bina qasdan biduniha. Kasus berikutnya. Dia membangun, dia ada punya tanah, terus dia bangun di atasnya bangunan. Kemudian dia mewakafkan bangunannya aja biduniha, tapi tanahnya enggak. Ngerti nggak kasusnya nih? Jadi bana ala ardin, tsumma waqafal bina qasdan. Dia membangun di atas tanah, bangun rumah. Kemudian dia niat wakafkan rumahnya aja, tanahnya enggak. Ya, kebayang ya? Tanahnya tetap milik dia. Maka ada pendapat atau Hanafi la yasih, wakila soha. Ada pendapat bilang enggak sah. Ada pendapat internal mazhab Hanafi bilang sah. Wa alaihil fatwa, yang fatwanya sah. Ya, jadi yang official mazhabnya Hanafi adalah apa? Bahwa orang kalau mewakafkan mewakafkan bangunan tidak termasuk tanahnya, ya, maka sah, boleh. Su'ila qari'ul hidayati an waqfil bina'i wal ghirasi bila ardin fa ajaba al fatwa ala sihhatihi dzalik. Warajahun ulama Hanafi menyebutkan wa alaihi fatwa. Resmi. Ya tentu kata dulu, lanjutkan lagi. Wa in mauqufatan ala ma uyyina al-bina'u lahu jaza tab'an ijma'an. Ya tentu kalau misalnya diwakafkan semuanya boleh secara ijma'. Ini kalau sebaliknya, dia wakaf tanah. Ini ada bangunan terus wakaf, terus ada tanahnya. Tadi udah dibahas, kalau wakaf bangunannya aja, tanahnya enggak, boleh enggak? Ada khilaf, official fatwa Hanafiyah boleh. Bangunannya aja, tanahnya enggak. Kalau sebaliknya gimana? Yang diwakafkan tanahnya, bangunannya enggak tersebut sebagai wakaf. Jawabannya itu dianggap wakaf. Dia jatabaan ijma'an. Secara ijma' ulama. Yang kalau wakaf tanah berarti dengan semua yang di atasnya. Termasuk pohon, termasuk bangunan, seperti itu. Oke, wah sahih. Ini semua detail, kasus-kasus rinci ya. Itu kalau karena ini kelas kita bukan punya basic Hanafi yang besar ya, yang kokoh, nanti khawatir malah jadi bingung. Ini nggak usah. Itu isu-isu yang primernya aja. Oke. Sekarang apa pembahasan berikutnya? Wakaf tapi di saat dia sakit mau meninggal. Istilahnya maradul maut. Al-waqfu fi maradi mautihi kahibatin fihi. Wakaf dalam kondisi orang sakit mau meninggal, itu hukumnya sama seperti memberikan hadiah di saat itu. Yaitu apa? Minas sulus. Yaitu hanya boleh sepertiga. Kalau ada orang punya total hartanya 100%, maka anggap ya 100 hektar tanah gitu. Maka hanya boleh mewakafkan sepertiga saja. Kalau dia mewakafkannya saat maradul maut, saat sakit yang dia mau meninggal. Orang sakit, udah tua, sakit. Kata dokter ini kayak sakit meninggal nih. Nah, dia di masa-masa seperti itu dia bilang saya wakafkan 100 hektar tanah saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya boleh sepertiga. Fa in kharajal waqfu minas thuluth. Kalau seandainya wakafnya lebih dari sepertiga. Ya. Au aja zahul waris. Tapi apa? Diizinkan oleh ahli waris. Ya nggak apa-apa Pak, boleh mewakafkan lebih dari sepertiga. Nafadha fil kulli. Maka sah semua. Kalau bapaknya bilang, saya wakafkan 100 hektar tanah saya.
Sebenarnya nggak boleh. Hanya boleh 33 hektar. Sepertiganya. Tapi kalau ahli waris mengizinkan, oh nggak apa-apa. Boleh. Wakaf semuanya boleh, Pak. Semuanya ahli waris izinkan, maka sah. Nafadha fil kulli sah. Semuanya jadi benda wakaf. Semuanya jadi wakaf. Karena memang pada akhirnya ulama ketika melarang hadiah lebih dari sepertiga saat sakit meninggal, wakaf saat sakit meninggal lebih dari sepertiga dilarang, itu landasannya adalah pertimbangan terhadap ahli waris. Bagaimana hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW datang pada saat Abu Waqqas, kemudian saat Abu Waqqas cerita, ya bahwa saya punya harta banyak, ya, wala yarithuni illa ibnatun li, sementara ahli warisnya cuma satu orang perempuan. Gitu. Gimana kalau saya sedekahkan aja sisanya? Sedekahkan semua. Nggak boleh, semuanya nggak boleh. Setengah nggak boleh, setengah. Sepertiga, kata Nabi, as-sulus wa thulutsu katsir. Sepertiga boleh, dan sepertiga udah banyak. Kata ulama, berarti hadiah atau hibah atau wakaf atau wasiat kepada selain ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga. Kata Nabi melarang Sa'id bin Abi Waqqas. Ta'lilnya kata Nabi, alasannya, kata beliau, innaka antadzara warasataka aghniya khairun laka min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Engkau meninggalkan ahli waris kamu kaya lebih bagus daripada meninggalkan ahli waris kamu miskin minta-minta sama orang. Jadi di sini sebenarnya pertimbangan nggak boleh lebih dari sepertiga, itu pertimbangannya untuk kemaslahatan ahli waris. Maka ketika ahli waris, al-waris ya, pewaris itu sudah menyetujui, enggak apa-apa boleh, ya maka sah. Wa illa batala fi zaidi ala thuluth. Kalau enggak, maka yang enggak sah itu hanya yang lebih dari sepertiga. Jadi kalau misalnya si bapaknya bilang punya harta 100 hektar tanah, dia bilang wakaf 100 hektar tanah, semua wakaf semua. Ahli waris nggak setuju. Pertanyaan saya, ada wakafnya nggak jadinya? A, nggak ada wakaf. B, 100 wakafnya jadi 100 hektar. C, wakafnya hanya 33. C, Ustaz. C, Ya. Batala fi zaidi ala thuluth. Batal, nggak sah pada tambahan dari sepertiga. Gimana kalau seandainya beda pendapat? Ada dua ahli waris, satu setuju, satu nggak setuju, gimana? Walau aja zalba'du jaza bil qadrihi. Kalau apa namanya? Sebagian membolehkan, jadi sah, tapi sahnya sebagian orang itu ya, orang yang mengizinin. Orang izin misalnya dia ahli waris, anggap apa ya? Ahli warisnya satu anak laki, satu anak perempuan. Oke, pertanyaan saya, gimana cara baginya? Ahli waris cuma 2, satu anak laki, satu anak perempuan. Pembagian warisnya gimana? Anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3 gitu ya, fix ya. Oke. Dan itu keadilan Islam seperti itu. Bukan di sini tempat merincinya. Kemudian ternyata ayahnya apa? Wakafin 100 hektar tanahnya. Dan itu 100% harta dia. 100 hektar. Yang setuju anak laki-laki. Setuju, Pak? Setuju. Yang nggak setuju anak perempuan. Nggak setuju. Tanya saya, gimana wakafnya jadinya? Nah. 1/3 aja. Nah, jadi 33 itu sah, udah fix 33 sah. Karena mau setuju nggak setuju 33 apa? Sah kan 33. Sisanya berapa tadi? 67 ya? 67 dibagi 3. Nah, 2/3-nya sah. Kan anak laki-laki setuju, ya nggak sih? Yang laki-laki setuju. 2/3 dari 67 berapa tuh? 66 aja kita anggap 44. 44. Terus berarti stop. Yang nggak sah 22. 22. Ya, nggak sah 20. Berarti total wakafnya ada berapa? 77. Ya, 77. Kasar gitu ya, 33 48. Nah, seperti itu. Allah misal. Mana keterangan di sini? Al-waqfu ala salasi awjuh. Wakaf itu secara umum bisa diserahkan kepada 3 mauquf alaih. Imma lil fuqara, untuk orang miskin, fix lah jelas. Aulil aghniya, atau untuk orang kaya. Jadi boleh wakaf untuk orang kaya. Juga dijelaskan sini di awal sih tadi. Jadi boleh wakaf ke orang yang ya kaya-kayanya boleh. Kan terserah si wakif. Jadi menurut Hanafi memang tidak harus ke orang yang membutuhkan, nggak harus. Tapi
kaya, tumal fuqara. Kemudian setelah dia udah meninggal nih orang-orang kaya ini, baru ke orang fuqara. Jadi nggak ke orang kaya doang. Ya. Jadi orang kaya begitu dia meninggal, tumal fuqara. Jadi dalam wakaf ada namanya gitu. Peruntukan pertama, kemudian kalau mereka sudah meninggal, peruntukan kedua. Biasanya peruntukan kedua tuh fuqara. Biasanya peruntukan kedua tuh orang miskin. Aw yastawi fihil fariqani, atau ya sama aja. Untuk orang kaya orang miskin sama, nggak beda. Karibat seperti apa? Ribat, pesantren, ribat. Wakhon, tempat apa namanya? Kayak rumah gitu, rumah tinggal. Maqabir, kuburan. Sekolah tempat air. Konatir, jembatan dan sejenisnya. Masjid sama, masjid kan juga nggak bedakan miskin. Yura asyaratul waqfi ijaratihi. Diperhatikan syarat wakaf dalam hal kalau dia mengijarahkannya. Gimana? Kita lihat. Kita baca dari sini. Kalau seandainya pewakaf mensyaratkan ini diijarahkan, hasilnya untuk wakaf. Hasilnya untuk menambah wakaf. Misalnya dia wakaf, kemudian wakafnya kata si pewakaf buat diijarahkan. Buat acara nikahan misalnya, sewa acara nikah. Kan bisa gitu, tanah wakaf. Ya, masjid. Kemudian disyaratkan sebagiannya untuk ijarah. Disewakan. Sewakannya hasilnya untuk kemaslahatan si pewakaf, kemaslahatan benda wakaf. Fal majlul qiyamah balil qadhi li'anna lahu wilayatan nadhari li faqirin wa ghaibin wa mayyitin. Falam yazidul qayyiman qayyim. Maka tambahan biaya ijarah tersebut itu bukan milik si nazir. Nazir udah ada bagiannya. Tambahan ijarah ini untuk qadhi. Jadi seandainya ada sisaan tadi, qadhi yang ngurus. Li'anna lahu wilayatan nadhari li faqirin wa ghaibin wa mayyitin, karena dia yang punya hak lebih luas daripada si qayyim, daripada orang nazirnya. Kalau ahmal al-waqifu muddataha qablu tutlaqu ziyadatu. Maka kalau seandainya si pewakaf tidak menjelaskan berapa lama masa ijarahnya, ya berarti udah seterusnya. Wakil atau kayak bisana. Ada juga bilang nggak, berarti setahun aja mutlak. Wabiha ay bisa nanti yufta fiddar. Dan wakaf setahun itu menjadi keputusan. Jadi kalau seandainya si pewakaf bilang ini wakafnya diijarahkan, ya wakaf diijarahkan, tapi nggak sebutkan waktu. Sementara nggak boleh sebenarnya wakaf ijarah tanpa sebutkan waktu, nggak boleh. Ijarah harus jelas waktunya. Maka di sini dianggap setahun. Ya, fatwa madzhab Hanafi resminya kalau nggak jelas waktunya setahun. Karena umumnya orang ini berarti sama kayak madzhab Maliki. Kalau teman-teman ingat di madzhab Maliki kemarin gitu, kalau ada wakaf diijarahkan, nggak ada keterangan waktu, maka setahun. Begitu setahun selesai harus pembaharuan akad lagi ijarah dengan orang tersebut. Tapi kalau madzhab Hanafi beda, yang merinci. Kalau rumah setahun. Tapi kalau tanah 3 tahun. Wabisalah sinin fil ard. Illa idza kanatil maslahatu bi khilafi dzalik, kecuali kalau menurut qadhi maslahatnya enggak seperti itu. Wa hadza mimma yakhtalifu zaman wa mawdi'an. Ini tergantung tempat, tergantung waktu. Berarti pendapat aturan setahun, 3 tahun itu tergantung tempat, tergantung waktu. Dari sini maka pentingnya difahami bahwa apa yang ditulis para ahli fikih dalam buku fikih itu tidak selalu itu hal yang berlangsung sepanjang zaman, enggak selalu. Ada kita kenal namanya thawabit, ada namanya mutawayyirat. Ada hal yang baku, ada yang berubah-ubah. Ada yang berubah-ubah. Dalam madzhab Hanafi sendiri misalnya, tadi kita jelaskan ada hal-hal yang baku di mereka. Misalnya sah wakaf orang non-muslim. Apalagi tadi sah wakaf duit gitu, dan seterusnya itu. Itu sudah fix dalam madzhab mereka. Tapi ada aturan-aturan rinci banget. Nah, itu seperti tadi kasus dia mewakafkan terus diijarahkan, tapi nggak disebutkan waktunya berapa lama. Maka dirinci dalam madzhab Hanafi ini bahwa fatwanya di zaman tersebut, fatwa madzhab Hanafi adalah kalau rumah setahun, kalau tanah 3 tahun. Kecuali kalau ada maslahat. Tapi ditegaskan bahwa ini beda, tergantung tempat, tergantung waktu. Bisa jadi kalau di Indonesia kasus seperti itu maka pertimbangan lain. Bisa jadi dianggap 6 bulan misalnya contoh, atau dianggap 5 tahun, tergantung. Kemudian berapa upah sewanya? Wa ajru bi ajril misli. Nah, biaya sewanya itu ada dengan ajrul misl. Ajrul misl adalah
biaya sewa wajar untuk tanah atau rumah tersebut di sekitarnya. Kalau misalnya dia rumahnya seluas berapa, biasanya tuh kalau tempat lain ijaroh sewa berapa setahun? Oh, setahun 20 juta. Ya berarti rumahnya juga 20 juta. Kalau memang sekitarnya sejenis, untuk rumah sejenis itu 20 juta per tahun, maka biayanya 20 juta per tahun. Fala juzu bil aqal, nggak boleh lebih kecil. Nggak boleh lebih kecil. Meskipun walau wal mustahil, meskipun ya sebenarnya boleh dia disetujui, tapi nggak lebih kecil. Nggak boleh. Fal aurahu ajruhu, kalau seandainya setelah udah akad ternyata harganya turun, ajrul misal turun, akad udah 20 juta, ternyata per tahunnya di tengah-tengah turun harga sekitarnya, mungkin COVID gitu, jadi COVID nggak ada mahasiswa lagi, turun, atau nggak ada orang kerja pada pada online, turun harga jadi 10 juta. Gimana, apakah batal akadnya? Enggak, la yufsahul aqdu. Akad yang pertama enggak. Liluzumi doror, karena kalau seandainya dibatalkan kemudian pakai nilai 10 juta, nanti menimbulkan doror. Maka biarkan tetap 20 juta. Sampai selesai setahun, nanti begitu pembaruan akad setahun baru 10 juta. Walau zada ajru ala ajri mithli. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana kalau seandainya malah naik harga ajrul misal, upah biaya sewa sekitaran itu? Gimana? Walau zada ajru ala ajri mithli qila yuqadu thaniyan bihi alal asah. Ada pendapat bahwa kalau gitu dibikin akad kedua. Karena pada akhirnya tujuan sewa terhadap benda wakaf atau tanah wakaf ini untuk memasarkan wakaf kan. Makanya tadi nggak boleh dengan harga lebih murah daripada ya harga wajar, nggak boleh, harus harga wajar. Kalau jadi turun nggak boleh dibatalkan akadnya. Lanjut tuh 20 juta per tahun, meskipun di tengah-tengah harga-harga yang lain turun. Tapi kalau nambah, kan untuk kemaslahatan wakaf, maka pendapat pertama mengatakan, oh dia dibikin akad baru. Dan ini pendapat yang benar, alal asl. Menurut yang benar seperti itu. Dan kita cukup alal asl. Jadi kalau kurang turun itu nggak dibikin akad baru. Tapi kalau naik harga sekitar dibikin akad baru. Ini pada akhirnya tujuannya untuk kemaslahatan wakaf. Jadi selalu diambil yang paling baik, yang tertentu. Gitu. Wal mustajirul awwalu aula min ghairihi idza qabila ziyadata. Dan kalau udah selesai masa sewanya, terus ada orang mau nyewa, lebih dari satu yang nyewa, maka mustajir yang pertama, orang yang sewa yang pertama lebih utama daripada selainnya. Gitu. Misalnya dia setahun, kan tadi setahun. Selesai setahun, dia mau memperbarui akad. Ada orang lain, 2 orang lagi datang. Saya mau nyewa ini. Siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak yang pertama. Yang lebih berhak yang pertama. Yang pertama lebih berhak daripada yang orang baru ini. Nah nih, lanjut. Wa idza wal mauqufu idza ajarul mutawalli biduni ajl misli lazimal mustajira lal mutawalliya. Kalau seandainya benda wakaf tadi oleh nadhir, dia menyetujui akad ijarah sewa terhadap rumah atau tanah wakaf tadi, tapi di bawah ajrul misal, di bawah biaya sewa yang wajar untuk sekitarnya. Ini nggak boleh sebenarnya, tapi dia begitu membolehkan. Maka tambahan biayanya harus dibayarin. Tapi dibayar oleh siapa? Ngerti ya? Misalnya aturan tadi 20 juta. Ternyata nanti makasih sih ada orang kontrak di situ setahun 15 juta. Ini 5 juta kurangnya nih. Ini harus ada yang nombokin nih. Nggak boleh nggak? Karena menyimpang dari aturan. Pertanyaan saya Mas Sena. Siapa yang bayarin 5 jutanya? Di sini katakan laziman mustajiro lal mutawalliya. Itu 5 juta harus ditambahin oleh si penyewa. Bukan si nadhir. Mutawalli itu nadhir. Nama lain nadhir itu mutawalli. Istilahnya. Harus si yang penyewa itu nambahin 5 juta. Harus. Ambil 5 juta.
Jadi memang pada akhirnya ya harus harga wajar, nggak boleh harga di bawahnya. Kalau bisa. Lanjut. Yufta bid-dhamani fi ghasbi aqaril waqfi wa ghasbi manafihi. Gimana kalau ada orang merampok benda wakaf? Yufta bid-dhamani, maka harus doman, dia ganti rugi. Kalau ada orang merampok. Bahkan ghasbi manafihi, merampok manfaatnya. Ya, ada orang dia nggak berhak atas manfaat wakaf tersebut. Saya wakafnya untuk mahasiswa asal Malang. Dia bukan mahasiswa. Yang mahasiswa dan juga bukan asal Malang, asal Tulungagung misalnya. Berarti kan dia menggosok tuh, dia tinggal di situ gosok dia. Menggunakan hak yang bukan hak. Maka dia harus bid-dhamma, harus diminta ganti rugi. Harus minta ganti rugi. Terus. Begitu juga kalau merusak, harus diminta ganti rugi. Nah, jadi kalau merusak, menggunakan barang wakaf tanpa hak, kemudian merusaknya harus oleh qadhi apa? Ganti rugi. Minta ganti rugi. Dan kaidahnya menarik. Wa kadza yufta bi kulli ma huwa anfa'u lil waqfi fi makhtalafal ulama fi. Dan kalau ulama beda pendapat tentang suatu hal, pertimbangan tarjihnya adalah apa yang paling bermanfaat untuk wakaf. Masya Allah. Masya Allah. Contoh kasus gini. Gantinya ini apa? Apakah uang, apakah benda? Ya, misalnya wakafnya motor, kan boleh. Madzhab Hanafi boleh wakaf manqul, wakaf benda bergerak boleh. Wakaf motor. Ada orang ngapain? Ngerusak motornya. Ulama beda pendapat. Ini saya saat diputuskan. Ini wajib ganti rugi. Ganti ruginya pakai uang atau pakai motor? Gimana? Jawabannya gimana Mas Yana? Mana yang dipilih? Paling ini ganti motor aja Ustaz, biar baru lagi Ustaz. Untuk wakafnya. Ya kan ganti motor. Apakah dia datang bawa motor? Apakah ngasih duit senilai motor? Nah, ini kaidahnya adalah yufta bi kulli ma huwa anfa'u lil waqfi. Pokoknya apa yang paling bermanfaat buat wakaf. Kira-kira yang paling bermanfaat apa? Uang senilai motor apa motor aja sekalian? Ya dilihatlah, mungkin tergantung sikon ya. Tapi kalau menurut Mas Ena mendingan motor langsung ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Yustaratu fi da'wal waqfi. Sekarang kita ke kasus-kasus di pengadilan. Kalau seandainya ada orang memperkarakan benda wakaf, maka harus bayanul waqfi, menjelaskan mana wakafnya. Sahih. Kemudian apa? Ini persaksian ini ada di sini, persaksian, saksi gitu dan seterusnya. Dan menjelaskan wabayanul masrif, menjelaskan itu wakafnya peruntukan untuk siapa, mustahiknya siapa gitu dan seterusnya deh. Ini cuma menjelaskan gimana kalau ada perkara wakaf disidangkan di pengadilan. Dan cukup jelas lah insya Allah kita ya harus jelasin wakafnya, harus jelasin itu wakaf yang mana, siapa peruntukannya gitu. Mana lagi yang kira-kira bagus dibahas. Oke. Cukup segitu deh. Misalnya ada. Oke, nah ini gini. Siapa yang berhak menunjuk nadhir? Dia berhak menunjuk nadhir. Wilayatun nasbil qayyimi ilal waqifi thumma liwasihi. Nah, yang berhak menunjuk nadhir adalah pewakaf. Wilayatu nasbil qayyimi, al-qayyim itu istilah lain daripada nadhir. Nah, kita tahu ada ulama namanya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Karena dia anak Ibnu kan, Ibnu anak Qayyimil Jauziyah. Dari nadhirnya pesantren Jauziyah. Nah, Al-Jauziyah. Ada tempat wakaf mauquf ya, namanya Al-Jauziyah. Orang tuanya Imam Ibnu Qayyim itu yang ngurusin. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Makanya benar kalau kita pakai Al-Jauziyah, Qayyimnya nggak pakai Al. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau nggak pakai Al-Jauziyah maka pakai L, pakai Al. Ibnul Qayyim. Intinya Qayyim itu nazir, artinya nazir. Ilal waqifi, yang menentukan wakif. Kemudian tsumma liwasihi,
Nah, kemudian kalau qayyim sudah meninggal, ya, atau gimana ceritanya, tsumma liwasihi. Kemudian untuk orang yang ditunjuk oleh wakif. Wakif nunjuk, peninggal saya yang nunjuk adalah anak saya yang ngurus. Boleh. Ya kiami makomahu, karena dia sudah menggantikan. Malil qadi. Kemudian kalau gimana kalau sudah meninggal juga orang itu dan nggak sempat menunjuk, maka qadi, hakim yang menunjuk. Tsumma idza matal masyrutu lahu ba'da mautil waqifi wa lam yusi li ahadin fa wilayatun nasbi lil qadi. Ini kalau seandainya meninggal anaknya si pewakaf, kemudian nggak sempat mewasiatkan, siapa yang nunjuk nazir berikutnya, nggak sempat, maka qadhi yang menunjuk. Kemudian kaidah berikutnya, wa madama ahadun yasluhu lit tawliyati min aqaribil waqifi la yuj'alul mutawalli minal ajanib. Kemudian selama di antara kerabat wakif ada yang bisa menjadi nazir, maka tidaklah nazir tersebut ditunjuk orang asing. Li'annahu ashfaqu, karena dia ashfaq itu lebih perhatian. Jadi gini Kak, qadhi ketika menunjuk nazir, kalau memang melihat bahwa dari kenyataan di lapangan si kerabat si wakif masih punya kerabat-kerabat yang cocok jadi nazir, maka diprioritaskan. Kalau boleh kita bahasakan agak ekstrim, jadi ketika seleksi ini berlaku nepotisme nggak apa-apa di sini. Kerabat, kenapa yang dipilih nazir dia? Apa karena kerabatnya wakif? Ya nggak apa-apa, emang begitu. Untuk mazhab begitu. Kenapa? Li'annahu ashfaq, karena dia akan lebih perhatian. Ada ini punya saudara saya nih. Nah, gitu. Ashfaq, li'annahu ashfaq. Oke. Berikutnya. Ba'adaron. Ada orang menjual rumah. Oke. Dijual. Tsumma da'a anni kuntu waqaftuha. Kemudian dia mengklaim. Enggak, tadinya itu wakaf. Saya wakafin. Atau qala waqfun alayya, atau dia mengatakan itu wakaf buat saya. Lam tasih. Pengakuan ini enggak sah. Enggak sah. Kalau sudah jual. Setelah jual dia ngaku itu wakaf, enggak. Tapi walau aku mau bibayinatin, kalau dia membawa bukti, ini buktinya nih, udah wakaf sebelum kubilat, maka diterima bukti tersebut. Au abroza hujatan syar'iyyah, atau dia menunjukkan argumen syar'i ya. Fayabtul bai, otomatis jual belinya menjadi batal. Nah, jual beli batal gimana terus? Jual beli batal. Wa yalzamu ajrul misli fihi. Kemudian ya berarti upah biaya uangnya di refund. Oke. Lanjut lagi. Albani lil masjidi aula minal qaumi binasbil imami. Orang yang bangun masjid lebih utama menunjuk siapa imamnya, siapa muadzinnya, daripada jamaah di wilayah tersebut. Binasbil imami wal muadzini fil muhtamar, pendapat yang terpilih dalam mazhab Hanafi. Illa, kecuali idza ayyana al-qaumu aslaha mimman ayyana, kecuali kalau jamaah menunjuk orang yang lebih pas jadi imam atau muadzin daripada orang yang ditunjuk oleh yang bangun masjid. Jadi wakaf di masjid, ini wakaf. Siapa nentuin imam dan muadzin? Yang lebih berhak adalah yang bangun masjid, wakaf. Lebih berhak. Imamnya pokoknya ini, muadzin ini. Dan ada beberapa masjid dahulu, beberapa pesantren bahkan juga dahulu di zaman-zaman khalifah Islam itu harus Syafi'i. Ada yang harus Asy'ari. Nggak boleh, berarti kalau bukan Syafi'i nggak boleh. Kalau bukan Asy'ari nggak boleh. Harus ya apa gitu. Ya apalah istilah, harus dari daerah tertentu. Seperti itu. Ada harus Hanbali, ada seperti Al-Madrasah As-Sholihiyah, dan masjidnya itu
imamnya, guru-gurunya harus Hanbali. Boleh gitu, tempat ngajarnya Ibnu Katsir tuh. Nah, itu harus nidhami ya, itu harus Syafi'i seperti itu. Lanjut. Hal waqfu qabla wujudil mawqufi alaihi. Sah mewakafkan sesuatu sebelum bendanya ada. Sebelum orang yang sebelum orang yang diwakafkannya ada, ya, peruntukannya ada. Fal waqafa ala auladi Zaidin wala walalahu. Ini saya wakaf ini untuk anak saya, padahal dia belum punya anak. Itu sah. Ini insya Allah sama seperti madzhab lainnya. Misalnya kasus-kasus rinci furu'ul muhimmat, hadatsatil fatwa, kasus-kasus rinci yang hanya di internal Hanafi. Udah, gak ada yang di bold lagi, udah selesai matangnya. Tentang berlalu Ustaz. Ini cukup panjang masalah. Karena Hanafi madzhab yang dalam wakaf dia nggak cuma teori, dia mengurusi wakaf khilafah. Masya Allah. Madzhab lain kadang dia nggak menjadi hukum, nggak menjadi aturan negara, sehingga tak begitu rinci mereka membahas. Kalau madzhab Hanafi sangat rinci, karena dia ya madzhab qadha, madzhab peradilan. Allahu a'lam. Silakan, ada waktu setengah jam kalau mau pertanyaan bebas, boleh. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas materinya yang telah diberikan. Ini saya sudah menampung pertanyaan dari grup Ustadz. Yang pertama, ya dari Bu Sinta Susilawati, ini ada 3 pertanyaan, saya bacakan satu persatu ya Ustadz. Ya, silakan. Baik, yang pertama, Bismillah, Ustadz mau tanya, bagaimana jika seandainya si fulan memiliki sebidang lahan perkebunan yang tidak dikelola, lalu kemudian diserahkan pengelolaannya ke suatu masjid, dari mulai pengadaan air, modalnya, bahkan keuntungannya. Tetapi dalam hal keuntungan, fulan ini mengatakan bahwa jika seandainya mengalami untung besar, maka fulan boleh diberikan bagian. Tetapi berapa totalnya itu terserah pihak masjid. Apakah itu dikatakan wakaf? Karena dalam hal ini, fulan tidak menyerahkan kepemilikan tanah, tetapi hanya menyerahkan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu, misal 5 tahun. Nah, di sini ternyata kata Bu Sinta itu terdapat perbedaan persepsi. Pihak masjid mengatakan itu adalah lahan wakaf, sedangkan fulan dan keluarganya mengatakan itu bukan lahan wakaf. Mohon penjelasannya, Ustaz. Saya pertanyakan, ini masjid kenapa berkekeh itu wakaf? Dari mana sisi wakafnya? Coba, kalau dia kan gini, akad-akad seperti itu nggak selalu wakaf kan? Ya nggak? Akad-akad seperti itu bisa dia muzaroah, bisa kan? Bisa nggak selalu wakaf? Atau kalau sederhana kita nggak usah bicara tanah, kita bisa mudorobah. Kenapa harus bisa musaqah? Kenapa harus wakaf gitu? Mungkin yang saya anggap ya bahwa ini jelas bukan wakaf, ya jelas. Cuma masjid salah paham, dikira apa-apa yang begitu tuh wakaf. Ya nggak selalu wakaf. Dan akad kita terhadap masjid tuh nggak selalu wakaf. Bisa kita perusahaan benerin AC, ya benerin AC ya, ijarah sewa. Walaupun benerin AC masjid, contoh. Atau kita akad jualan, kita jual AC, masjid datang beli. Kita ke masjid akadnya akad jual beli lah, nggak akad wakaf. Cuma mungkin nggak tahu nih masjid, jelas itu bukan akad wakaf. Ya, jadi diperjelas. Cuma saya nggak tahu kenapa masjid mikir itu akad wakaf. Apa ada salah ucap, apa gimana coba? Saya nggak tahu, tapi itu jelas bukan akad wakaf. Tapi baik-baik ya, selesai dijelasin baik-baik. Jangan khawatir masjid kesian dia. Baik, oke. Itu yang pertanyaan. Yang pertanyaan kedua nih, Ustaz. Yeah. Masih dari Ibu Sinta. Bagaimana jika wakaf barang, semisal laptop dan sebagainya? Apakah ketika barang tersebut rusak dan tidak terpakai lagi, maka pahala bagi wakif terputus? Mohon maaf jika pertanyaan ini pernah ditanyakan, karena saya belum bergabung dalam serial. Pelan-pelan, agak kecepatan. Coba ulang, pelan-pelan. Bagaimana jika wakafnya itu barang semisal laptop dan sebagainya. Jadi mungkin yang ditanyakan adalah barang yang memiliki masa pakai gitu ya, masa pakai tertentu. Apakah ketika barang tersebut rusak dan tidak terpakai lagi, maka pahala bagi wakif terputus? Gitu. Iya, betul.
secara teori terputus ya, secara teori terputus karena nggak putusnya wakaf itu ya karena benda wakafnya utuh. Itu istimewanya wakaf kan gitu. Bedanya dengan infak sedekah gitu. Makanya Masya Allah ya, orang kalau bisa kita masyarakat ini gerakan untuk wakaf. Kayak gini kan sekarang sering ya wakaf tunai ya. Mungkin orang sering tanya, apa bedanya kayak gitu wakaf tunai sama sedekah duit? Bedanya apa? Bedanya ya tadi kebermanfaatannya. Jadi selama kebermanfaatannya terus berlangsung, ya kan wakaf uang gitu, uang pokoknya terus ada kan. Ya, terus tapi diputar untuk bisnis gitu kan. Susah kan prakteknya begitu. Maka kasus laptop begitu juga, kalau laptopnya habis ya wakafnya selesai, pahalanya secara teori terputus. Ya Allah Subhanahu wa taala tentu maha bijak, maha hakim lah, maha rahim, itu lain cerita. Tapi secara teori fikih, teori keislaman ya terputus pahalanya. Putus pahalanya. Allah misal. Maka harus kita semangat ngasih wakaf yang ya lebih awet gitu. Lebih bagus. Kalau laptopnya udah habis, maka mendingan akad wakaf begini, saya wakafkan uang saya ini, ada uang misalnya, pakai uang aja, wakaf uangnya ini diputar bisnis, terus keuntungannya untuk beli laptop untuk mahasiswa itu lebih bagus kayaknya dibandingkan kalau dia. Tapi nggak apa-apa laptop langsung, kalau memang mau punya ngasih laptop aja langsung ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi itu resikonya, habis rusak laptopnya, wakaf mobil, rusak mobilnya, wakaf apa tadi, motor mungkin ya Ustaz. Itu habis pahalanya. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika ada seorang pengusaha, misal pengusahanya itu pengusaha percetakan seperti spanduk, banner, dan sebagainya. Kemudian mengatakan bahwa dia mewakafkan sistemnya dan penggunaan gedungnya. Ulang. Ini wakaf sistem, coba lihat gimana? Iya, Ustaz. Jadi bagaimana jika ada seorang pengusaha, misalnya ini adalah pengusaha percetakan spanduk, banner, dan sebagainya. Kemudian mengatakan bahwa dia mewakafkan sistemnya dan penggunaan gedungnya yang berdiri di lahan pribadi milik keluarga pengusaha tersebut, tetapi tidak mewakafkan tanah tersebut. Dan mengatakan 50% keuntungannya silahkan untuk wakaf kegiatan-kegiatan masjid dengan syarat yang melanjutkan mengelola usaha tersebut adalah nazir. Apakah itu dikategorikan wakaf juga dan bagaimana hukumnya? Jadi yang kita udah bahas ya, tadi kita udah bahas wakaf bangunan tanpa tanah, udah ya, kita bahas ya. Iya. Bahwa itu boleh memantah nafi, boleh. Ada khilaf ulama, tapi boleh. Bangunan tidak termasuk tanah, benar. Tapi sistem tadi saya nggak ngerti. Sistem terus mungkin sistem? Maksudnya begini Ustaz. Jadi pengusaha ini sistem terus gedungnya gitu diwakafkan. Nggak, gitu. Saya belum paham sistem terus. Kalau gedung ngerti saya ngerti lah gampang. Mungkin maksudnya sistem itu proses produksinya ya Ustaz gitu. Okay. Jadi seperti mewakafkan usahanya gitu. Oh gitu. Oh iya. Ya bisa sih mau barakin. Jadi wakaf perusahaan apa wakaf apa ini? Ya, coba saya belum tahu nih gimana cara menjabarkan wakaf sistem tuh. Kayak saya nggak bisa jawab kalau cuma begini keterangannya, mungkin harus rinci. Kalau perusahaan diwakafkan bisa jelas. Sistem apa? Hak cipta terhadap sistem bisa. Hak cipta, baru saya ngomong atau Bang Hafid langsung nimpalin. Ya baru saya ngomong hak cipta terhadap sistem bisa, kan itu mutakawim. Harta kan tadi syarat wakaf tuh malun mutakawim, harta yang bisa dinilai. Apa ya? Sistem gimana? Kalau hak ciptanya iya betul. Bisa gitu. Boleh hakinya. Sistem bisnisnya pokoknya diperjelas aja, karena kalau nggak jelas gini, wakaf kan harus maklum tadi. Syarat wakaf itu harus maklum, nggak boleh goror. Kalau ada ketidakjelasan, apa sistem maksudnya apa? Jadi harus diperjelas. Baru intinya boleh, tapi apanya ya hak ciptanya atau misalnya gimana gitu sistem bisa. Intinya saya paling menjawab seperti itu ya. Mungkin kalau lebih detail lagi harus tanya lebih rinci lagi datanya, baru mungkin bisa jawab lebih jelas. Tapi setidaknya tadi jawaban saya bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan terhadap mauquf dalam kasus ini, yaitu jelas. Ini kalau nggak jelas mah problematik. Yang nanti bisa menimbulkan sengketa nanti. Bagian mana yang wakaf, bagian mana yang nggak wakaf gitu ya. Sistem sama dua harus apa tadi mutakawim, jadi harus maklum, jelas,
dan mutaqawim, bisa dinilai ekonomis. Jadi kalau nggak ada nilai ekonomisnya, problematik ya, nggak memenuhi syarat mauquf. Jadi benar tadi haki ya, bisa jadi mungkin itu maksudnya, atau apalah ya, jenis yang bisa dinilai dan bisa diketahui batasannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Oke, semoga menjawab ya. Cuman memang sayang sekali Ibu Sintanya tidak hadir, jadi kita tidak bisa mengkonfirmasi lebih jauh gitu penjelasan dari pertanyaannya. Nah, ini yang selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Eka. Pertanyaan seperti ini, Ustaz. Saya tidak ikuti kajian sebelumnya. Mohon maaf bila mengulang pertanyaan. Terkait CWLS, umumnya masyarakat mengenal dana wakaf itu abadi. Namun pada case CWLS ada yang abadi, ada yang sementara 2 tahun. CWLS itu apa CWLS? Case wakaf link sukuk, Ustaz. Mungkin maksudnya. Oke ya, oke, sebentar. Yang sementara ini pendapat siapa, Ustaz, dan dalil rujukannya apa? Syukron. Saya belum ngerti banget apa yang disebut CWLS, jadi saya nggak bisa ngasih jawaban. Uang disop. Baik, masih ada waktu Bapak dan Ibu yang hadir di sini, dipersilahkan jika hendak menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Baik, Mbak Lisa ya, Raisen, dipersilahkan untuk open mic-nya. Baik, Assalamualaikum Ustadz, jazakallah khair untuk penjelasannya. Saya sebenarnya pengen nanya mungkin, tapi ini secara umum ya Ustadz. Jadi kayak kalau tadi dibahas kayak misalkan tentang kodi atau misalkan kayak hukum-hukum yang tadi berlaku kayak yang dulu terjadi atau dilaksanakan waktu zaman Abbasiyah atau misalkan waktu Daulah Utsmani gitu ya. Itu berarti kan pada saat itu kan sistemnya masih khilafah kayak gitu ya Ustadz. Nah, ketika hari ini maksudnya negara-negara itu udah nation state gitu ya. Itu kalau dari sisi kitab, jadi ini kan kitab mungkin ditulis pada zamannya gitu ya. Apakah ada kayak semacam update gitu Ustadz? Jadi kayak revisi secara berkala dari mazhab Hanafi untuk mengkontekskan hukum di konteks hari ini gitu. Jadi itu ada apa enggak gitu? Jawabannya ada ya, dan sebenarnya khilafah Utsmaniyah itulah khilafah yang berhadapan langsung dengan sistem modern state. Dia itulah. Malah kalau boleh kita bilang dia menjembatani, nggak salah juga, karena ada sebuah dalam tanda kutip kekeliruan yang dilakukan oleh khilafah Utsmaniyah di akhirnya, sehingga menjembatani munculnya itu. Tadi ada yang angkat tangan, Odi ya. Bentar. Oke. Ini ya benar. Bentar ya, sebentar. Saya jawab dulu. Jadi khilafah Utsmaniyah justru malah melakukan sebuah dalam tanda kutip kekeliruan yang menjembatani lahirnya sistem nantinya modern state. Itu misalnya contoh dia terlalu keturkian. Ya ada masanya khilafah Utsmaniyah terlalu keturkian. Sehingga menimbulkan orang Arab tuh, kan aturan khilafah tuh Islam, ya enggak? Ya enggak? Tapi ada masanya mereka keturkian. Contoh, bahasa resmi khilafah Utsmaniyah tahu enggak apa? Di akhir-akhirnya. Bahasa Turki. Coba, masa khilafah bahasanya bahasa Turki? Masalah dokumen-dokumen khilafah Utsmaniyah itu bahasa Turki banyak. Gitu. Jadi terus juga belum lagi penunjukan jabatan, belum lagi itu lebih jelas lagi. Bahkan untuk menunjuk memimpin Mesir aja atau memimpin apalah negara-negara Arab, nunjuk orang Turki. Nah, masalah lagi. Jadi ibarat ya pokoknya itulah. Jadi akhirnya penjajah itu ketika mereka masuk ke beberapa negara Arab, mereka bisa menghembuskan semangat kearaban gitu. Kearaban. Akhirnya kan terjadi apa yang terjadi. Ya, Arab dan Turki selek, dan kita lihat efeknya sampai hari ini. Kadang ada beberapa negara Arab tuh masih juga sentimen terhadap Turki dan seterusnya lah. Belum lagi itu baru bicara Arab yang sama-sama Muslim. Belum lagi kalau kita bicara Eropa Timur, itu lebih lagi mereka. Pada akhirnya ya memang tidak ada yang sempurna ya, tapi setidaknya mereka sudah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama. Itu jelas hal yang sangat disyukuri, dan itu sesuatu yang seharusnya terus kita dukung usaha menuju ke sana. Satu jadi tapi pertanyaan kan bukan di situ ya pertanyaan. Terus juga dua lagi yang kedua. Ini saya perlu jelaskan agar kebayang ya. Khilafah Utsmaniyah juga membentuk tanzimat, yaitu undang-undang tertulis. Jadi sudah tidak lagi makin fikih sebetulnya. Jadi dari zaman Imam Al-Haskafi nggak ngalamin. Sebentar saya cek tanzimat. Pokoknya setelah zaman Imam Al-Haskafi nih, yang ngerasain itu adalah ini Imam Ibnu Abidin.
Jadi itu fikih tidak lagi jadi sumber hukum negara. Yang sumber hukum negara adalah tanzimat, undang-undang. Artinya kalau fikih tidak diundang-undangkan, tidak jadi aturan qadha. Maka mereka akhirnya bikin majalah Al-Ahkam Al-Adliyah dan seterusnya. Pada akhirnya yang jadi rambu-rambu negara itu kaidah fikih, bukan fikih. Fikih beberapa masih jadi undang-undang, sisanya kaidah fikih. Dan itu mendingnya sih. Karena kalau di Indonesia fikih jadi undang-undang, tapi kaidah fikih kan enggak. Artinya kalau enggak ada di undang-undang udah ya selesai, fikihnya hilang. Gitu. Kalau ini enggak, mereka fikih diundang-undangkan, terus sisanya enggak ke fikih tapi kaidah fikih. Kaidah fikih dijadikan namanya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Kaidah fikih artinya ya setidaknya qadhi masih mikir dengan pola pikir fikih lah, walaupun nggak ngambil fikih banget. Paham nggak sih maksud saya? Jadi hakim-hakim zaman Khilafah Utsmaniyah nggak bisa lagi merujuk ke buku fikih langsung, nggak bisa. Merujuk ke apa nih? Ad-Durrul Mukhtar nggak bisa lagi. Sejak era Tanzimat, zaman Sulaiman Al-Qanuni. Zaman Sulaiman Al-Qanuni. Coba nanti Tanzimat itu tahun berapa ya? Tanzimat tahun 1839. Tahun 1839. Ya Tanzimat. Baru banget kan 1839. Ya. Itu baru ada. Nah, di zaman itu hakim-hakim nggak bisa lagi merujuk fikih langsung. Nggak bisa buku fikih. Cuma bisa undang-undang, Tanzimat, ditambah mereka merilis Al-Ahkam Al-Adliyah. Majalah, namanya majalah itulah Ahkam Al-Adliyah. Ini list kaidah-kaidah fikih. Gitu. List kaidah-kaidah. Nanti saya di kampus belajar itu. Salah satu mata kuliah saya itu belajar itu. List masuk. Nah, jadi itu dia. Dan itu apa yang ditanyakan oleh Bu Dr. Lisa tadi memang ke arah sana, bahwa itu sudah terjadi di masa akhir Khilafah Utsmaniyah, mereka nggak kembali ke buku fikih langsung. Arab Saudi masih mending, hari ini Arab Saudi itu kalau di pengadilan itu masih bisa jadi kayak bahthul masail. Pengadilan di Arab Saudi kayak bahthul masail. Hakim sama muhami sama lawyer bisa ngeluarin ibarat fikih. Tapi kan di kitab Daqaiqul Inha begini, hakim. Hakimnya enggak, tapi di kitab Kasyaful Qina begini. Jadi ada argumen bukan argumen undang-undang di Arab Saudi. Tapi argumen buku fikih. Jadi persis bahthul masail. Di sini ada orang yang enggak. Jadi bahthul masail. Jadi pakai ibarat kitab. Kitab. Arab Saudi masih ada. Walaupun Arab Saudi ada undang-undang juga dalam beberapa hal yang tidak diatur secara detail di fikih klasik, tapi mereka masih tertulis di aturan perundang-undangnya bahwa rujukannya adalah mazhab Hanbali dan mazhab-mazhab fikih lain, utamanya mazhab fikih utamanya mazhab Hanbali, dan dalam mazhab Hanbali diutamakan dua kitab, Daqaiqul Nuha dan Kasyaful Qina, dan kalau dua kitab ini beda, yang diunggulkan Daqaiqul Nuha. Masih ke fikih. Khilafah Utsmaniyah enggak gitu. Khilafah Utsmaniyah di akhirnya era Tanzimat. Pertanyaannya, terus apakah ada semangat update? Jawabannya tentu Pak ulama update. Di antara update-nya adalah update-nya Ibnu Abidin tadi saya bilang Ibnu Abidin yang memberikan catatan kaki terhadap buku Kasyaful Qina ini. Beliau tuh hidup ya menjelang Tanzimat. Jadi Tanzimat tadi kan 1839 ya. Beliau hidup sampai 1836. Wafat tahun 1836. Jadi beliau nggak menyaksikan malah Tanzimat. Tapi beliau di buku tersebut itu mengupdate banyak hal. Ini misalnya kasus-kasus terbaru beliau munculkan di hasyiah dan tebal banget. Ad-Durrul Mukhtar cuma sejilid kan. Hasyiahnya catatan kakinya itu 10 jilid. Saya punya cuma di Indonesia. Saya beli di Riyadh, cuma ada saya kirim di Indonesia. 10 jilid. Saya punya PDF-nya aja di sini. Ya. Itu dahsyat sekali dan tebal, masing-masing jilid tebal. Jadi beliau mengupdate banyak hal. Dan beliau menyebutkan perkembangan terbarunya. Karena jarak antara beliau dengan penulis Imam Al-Haskafi ini jaraknya lumayan. Jaraknya 250 tahun. Let's say 200 tahun lah. 200 tahun. 2 abad tuh udah banyak hal perubahan baru. Dan itulah kenapa ulama fikih terus menulis buku fikih. Bahkan sampai hari ini. Maka kita sangat hargai usahanya seperti misalnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Mustafa Dib Al-Bugho, dan seterusnya, terutama Mufti Pakistan, Mufti Taqi Utsmani, dan ya ulama-ulama di Al-Azhar, ulama di Arab Saudi, mereka terus Ayufi, termasuk Ayufi itu tajdid fikih. Ayufi bentuk ulama fikih mengupdate. Jadi jawabannya ya betul seperti itu, termasuk dulu
di Khilafah Utsmaniyah setelah era Tanzimat muncul namanya Syekh Said Nursi. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya Syekh Said Nursi? Ya, beliau termasuk yang menghidupkan lagi keulamaan. Keulamaan. Karena ada undang-undang, ulama kayak nggak berguna. Apa gunanya ulama? Kalau udah ada undang-undang, ulama apa gunanya? Pendapat mereka nggak dirujuk kok. Ya pendapat mereka dipertimbangkan nanti, tapi harus jadi undang-undang dulu dong. Jadi yang berguna, yang punya power politisi, anggota dewan punya power, ulama nggak punya power. Dulu pra tanzimat, pra undang-undang, power fikih di tangan ulama. Nggak ada cerita politisi nggak apa suara kamu, nggak berguna suaranya. Undang-undang, ulama. Setelah itu ulama terlemahkan di akhir Khilafah Utsmaniyah. Syekh Said Nursi menggerakkan lagi. Maka sampai hari ini sebenarnya kebangkitan Islam di Turki itu salah satu buah perjuangannya Syekh Said Nursi. Salah satu buah perjuangan beliau. Jadi beliau meskipun di era mulai ke arah sekuler dan kemudian nanti beneran sekuler gitu ya, itu tetap ada gerakan keulamaan dan sekarang saatnya muncul. Maka Masya Allah banyak pusat-pusat Islamic Studies di Turki yang bangkit ya hari ini. Jadi bahkan orang Arab pun banyak yang mulai belajar ke Turki. Turki jadi salah satu destinasi studi Islam penting ya, karena itu tadi. Otherwise ya Turki sama kayak Indonesia, sama kayak negara-negara lain, bahkan mungkin worse than Indonesia deh. Ya, karena sekularisasi di sana dahsyat sekali. Itu barangkali jawaban saya. Simpulannya ada usaha tersebut, bahkan sudah dilakukan ya diantaranya juga oleh ulama-ulama tidak hanya di Turki ya, tapi juga di dunia Islam lain dalam bentuk IOV. IOV itu kan bentuk. Dan IOV menariknya, ini juga yang menarik. Karena zaman undang-undang, IOV bikin aturannya kayak undang-undang nggak? Bikin standarnya. Kayak undang-undang kan? Apa kayak buku fikih? Kayak undang-undang. Baca itu beda. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Syekh Wahab Az-Zuhaili fikih. Ya, atau banyak lah buku-buku fikih modern. Fiqh sunnah, buku fikih. Tapi IOV enggak. Ini zaman modern dan nanti mau dipakai oleh institusi keuangan dunia yang mereka mungkin negara-negaranya nggak Islami banget gitu ya, atau malah mungkin negara-negara Barat. Maka mereka pinter buatnya seperti bentuk undang-undang. Fikihnya ada kan di mulhaq, di lampiran. Ya kan, landasan fikih di lampiran. Gitu. Tapi poin-poinnya langsung undang-undang. Karena ya Allah itu istihad lah, menyesuaikan dengan zaman. Yang penting agar orang menjadikan Quran dan Sunnah dan apa yang dijelaskan para ulama sebagai rujukan, itu sih goalnya di situ. Adapun apakah bentuknya buku fikih, apakah bentuknya undang-undang, itu mungkin istihad ya. Saya sendiri tidak berani bilang. Dan di Arab Saudi juga itu selalu ditegaskan undang-undang tuh nggak selama negatif. Ya. Tahu Profesor Wael Halab nggak? Profesor Wael Halab. Tahu ya Profesor Wael Halab? Pernah dengar nggak Profesor Wael Halab? Iya. Iya, itu ya salah satu yang paling saya sering baca lah. Mungkin semua buku beliau udah saya baca. Dosen di Columbia University ya, Profesor Halab. Itu beliau berteori bahwa syariah tuh nggak akan hidup di modern state, di nation state nggak akan benar-benar kembali ke syariah selama masih nation state. Itu pendapat beliau dan memang harus kita akui juga pada akhirnya ya. Di Arab Saudi sendiri ada diskusi seru ya tentang apakah boleh, bukan bisa lagi, apakah boleh fikih diundang-undangkan. Itu diskusi seru sampai sekarang, itu masih jadi mata kuliah atau salah satu jadi materi kuliah. Jadi apakah undang-undang fikih itu boleh diundang-undangkan gitu ya. Ini pada akhirnya harus diakui ada dampak negatifnya, tidak akan sesempurna ketika masa benar-benar fikih dirujuk ya. Tapi ya malah idrakulu kalau nggak bisa ada rotan akar pun jadi, bahasanya Indonesianya apa? Tak ada rotan akan menjadi. Mudah-mudahan setidaknya kita bisa menutup. Itu barangkali ada pertanyaan lagi tadi. Satu terakhir mungkin ya. Ya. Ada Rehan. Mungkin ini tadi Mas Odi. Jumlah banyak ya Mas Odi, kemana kok hilang? Oh iya, tadi Raisen. Iya, Pak Odi mungkin mau ini menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Oh ada nih, masih ada. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jadi dari hari ini ada beberapa poin yang jadi catatan saya tentang terkait pengelolaan wakaf menurut kitab Imam Hanafi ya Ustadz. Jadi yang jadi poin ada satu, bahwa tadi dikatakan bahwa wakaf boleh diijarohkan, satu. Yang kedua, adanya boleh dari manfaat itu boleh diambil oleh pengelola, gitu Ustadz. Terus betul ya bisa. Ketiga kalau Hanafi boleh.
Ya, dan wakaf itu dari yang mewakifkan harus jelas akadnya diperuntukkan untuk apa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, adakah besaran yang boleh diambil? Apakah ada batasan dari pengelola dari wakaf? Itu yang pertama. Nggak ada. Di Madhab Hanafi nggak ada keterangan itu. Oke. Oh, berarti tidak ada saja? Tidak ada batasan. Oke, tidak. Cuma memang pada akhir nanti ya nggak boleh semuanya pasti. Kalau itu pasti lah. Iya. Nggak boleh semuanya karena wakaf itu untuk masa, tapi sebagiannya boleh. Ada beberapa besar sebagiannya nggak ada rincian di Madhab Hanafi. Cuma nanti mungkin itu jawaban saya sekarang ya. Mungkin izinkan saya ngecek benar-benar di buku-buku Hanafi yang lain gitu ya. Mungkin ada keterangan. Karena buku-buku madhab itu saling melengkapi. Nggak selalu buku inti itu dia menerangkan segala sesuatu. Kadang ada di buku-buku perintilan gitu. Buku-buku kecil di level bawah. Siapa di sini yang pemerhati madhab Syafi'i, ada nggak? Itu pasti paham maksud saya. Kebanyakan. Ya. Nah, terus yang kedua, Ustaz, saat seorang seorang yang ingin mewakafkan, anggap aja dia mewakafkan masjid, seperti contohnya di Ustaz Fajri, yang dimana di bagian dari masjid itu ada bagian diijarahkan untuk mungkin suatu kawinan atau acara dan sebagainya. Nah, si mengakatkan bahwa ini adalah untuk masjid. Nah, bagiannya yang diijarahkan adalah bagiannya dari masjid. Nah, keuntungan dari bagian itu apakah tetap boleh diambil keuntungan atau harus semuanya diuntukkan masjid karena akadnya untuk masjid? Oh itu ya, itu untuk masjid. Kalau masjid, untuk masjid. Tadi kan ada keterangan 5 solihihi ya untuk masjid. Jadi sewa, dan ingat biaya sewanya harus apa tadi? Besarnya harus sama dengan sewajarnya di sekitar. Yang nggak boleh dikasih murah, nggak boleh ada diskon. Nggak boleh. Nggak boleh masjid. Wah ini kasih malah murah, lebih murah daripada gedung sekitar, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini poin penting. Tadi Masya Allah itu sumbangan penting tuh ya. Jadi kadang orang, kenapa masjid lebih murah daripada hotel? Wah salah itu. Ya kecuali kalau masjidnya fasilitasnya kurang ya barulah. Tapi kalau fasilitasnya sama, untuk maka harus harga sama. Berarti kalau semuanya untuk maslahat masjid. Nah maslahat masjid di sini termasuk misalnya DKM itu masuk. DKM termasuk maslahat masjid ini. DKM. Atau misalnya untuk marbot itu termasuk maslahat masjid. Pokoknya bagian dari masjid itu, Ustaz ya? Ya, masalah masjid itu gitu. Berarti karena akadnya diuntukkan masjid, berarti dalam tanda kutip pengelolanya tidak boleh tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil penyewaan itu, Ustaz ya? Iya, kecuali kalau dia misalnya tukang besi-besi, baru buat masjid, gaji ya. dari hasil itu jelas ya, karena itu kemaslahatan masjid pada akhirnya. Wallahu a'lam. Tapi tadi penting, masalah upah biaya sewa itu penting banget, karena setahu saya banyak masjid itu malah murah. Padahal dia cukup main fungsinya mungkin memang karena fasilitas ya, tapi kalau fasilitasnya sama harusnya harga sama. Karena kenapa nggak boleh ngasih murah? Karena merugikan kan dalam tanda kutip, itu kan disewa untuk kemaslahatan wakaf. Anda kasih murah, nggak boleh, harus harga wajar. Dari Pak Muhammad Rehan, jumlahnya banyak, namun terbagi-bagi porsi kecil, kurang strategis kembangkan. Apakah boleh wakaf-wakaf kecil itu dijual hasil diakumulasi? Boleh, benar, boleh, itu jelas dengan persetujuan wakif tentunya. Boleh. Dan yang kedua, boleh hasil dana untuk peruntukan lain membuat bangunan. Nah ini nggak boleh. Karena wakaf kedua tadi gimana? Harus seperti wakaf pertama. Wakaf pertama gimana? Ya wakaf kedua harus persis begitu. Itu ya. Allah bisa. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya tadi dari Bapak Muhammad Raihan. Baik, akhirnya kita sampai di ujung acara. Mungkin bisa satu orang atau salah satu dari Bapak atau Ibu memberikan testimoninya untuk yang bersedia memberikan testimoninya atas acara ini. Mungkin sekitar durasi 1-2 menit saja. Saya persilahkan. Mungkin Bapak Odi bersedia untuk memberikan testimoninya? Baik. Bagaimana? Testimoni dari kelas hari ini ya? Iya. Tapi alhamdulillah, maksudnya dari saya, mungkin untuk yang belajar, maksudnya baru mempelajari wakaf, mungkin kurang lama, baru-baru saja, itu untuk kelas ini bisa membangun fondasi tentang pemahaman saya pribadi tentang wakaf sebelum akhirnya nanti
saya mau pelajari tentang wakaf ke depannya mungkin yang lebih kompleks, lebih komprehensif. Nah, dengan mempelajari dari dasar-dasar terutama dari 4 imam mazhab, itu mungkin saya lebih punya fondasi tentang bagaimana untuk mengambil keputusan tentang perwakafan ke depannya. Mungkin dari sana saya seperti itu, Mas Yana. Ya, baik. Terima kasih Pak Odi atas testimoninya. Terima kasih juga pada Ustadz Nur Fajri Ramadan atas pemaparan materinya yang insya Allah kita semua berdoa Bapak dan Ibu untuk semoga Allah bisa memudahkan kita untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dan juga untuk mengamalkannya tentunya. Baik, sebelum menutup acara ini, bagi Bapak Ibu peserta yang berkenan untuk menyalakan kameranya, kami mohon untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi untuk dokumentasi. Mungkin teman-teman operator untuk mengambil gambarnya bisa di. Gimana caranya supaya foto kita tuh di atas? Itu harus open cam ya, Stan. Jadi nanti enggak maksudnya. Nah, kalau di Zoom itu, saya gini, saya suka ngelihat saya sendiri kan. Padahal. Jadi nunduk kalau di sini nunduk karena di bawah posisi saya tuh. Kalau di Zoom kan bisa digeser ke atas ya, kecilin. Oh, kalau gitu berarti pandangannya ke kamera aja, Ustadz. Nanti kan hasilnya gitu ini, aja tuh. Melihat seperti itu gitu ya. Baik, mungkin dalam komando saya persilakan mungkin untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka kameranya. Baik, Bismillah, satu, siap ya. 1, 2, oke, sebentar. Boleh ganti gaya, buat yang mau ganti gaya. Bismillah, 1, 2. Iya, baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri acara kelas kitab klasik pada kesempatan pagi hari ini. Selain kelas kitab klasik, Wasit juga memiliki beberapa agenda kegiatan lainnya ya Bapak Ibu, seperti wakaf training, wakaf podcast, dan juga berbagai agenda menarik lainnya seputar wakaf. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti Wasit di akun sosial media kami, ada di Instagram, bisa di-follow di @wasit.official, atau di Facebook juga ada di Wakaf Center for Indonesian Development and Studies, Wasit, dan juga ada official website kami di wasit.or.id, serta ada juga kami memiliki channel di YouTube. Di situ juga wakaf podcast kami disiarkan di YouTube. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.